Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu dan namaste. Mas Gobin Faster. Wah, dan ini kita hari ini akan bicara tentang all about breathing, gimana cara bernafas gitu. Dan nafas ini tentu sangat memiliki makna dalam kehidupan ini. So, tidak panjang lebar lagi, kita sapa dulu nih Mas Gobin. Sorry Mas. Alright, boleh di-unmute Mas Gobin? Okay. Iya, oke. Apa kabar Mas? Bahagia ya? Oh, selalu Mas Gobin tuh kalau ditanya apa kabar pasti lagi bahagia terus nih, luar biasa. Oke, Mas Gobin. Hari ini kita akan bicara tentang all about breathing. So, yuk kita mulai. The stage is yours, silakan. Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih Kang Abu. Dan hari ini saya mau bagi tentang sesuatu yang super penting menurut saya di antara banyak hal di dunia yang sering kali ini terpinggirkan atau terlupakan seperti itu. Nah, begini Kang, saya itu belajar bernafas karena mengalami begitu banyak masalah di masa kecil saya. Yang saya tidak tahu setelah saya belajar begitu banyak hal, ternyata kunci yang paling yang hilang atau missing di antara apapun yang saya pelajarin yaitu nafas. Dan saya beruntung sekali di usia ini masih diberi kesempatan untuk belajar bernafas dan kemudian memberdayakan diri saya. Nah, menarik sekali karena apa? Karena ini jadi anak bawang gitu kalau seandainya kita ngomong soal kesehatan, soal mental. Ketika orang sakit, yang difokuskan obat, yang difokuskan makanan, yang difokuskan gerak, olahraga, istirahat dan sebagainya, tapi jarang sekali mau terapi, mau dokter itu mengatakan bahwa mungkin nafas kamu yang salah, perlu diperbaikin. Ketika orang stres, ketika orang punya panic attack, punya begitu banyak masalah dalam kehidupannya, jarang juga dikatakan bahwa yang masalah mungkin nafas kamu, yang dikatakan mungkin pikiran kamu yang salah mungkin. Oh mungkin kamu terlalu banyak mikir, terlalu banyak stres, kerjaan begini, kerjaan gitu. Tapi jarang sekali kita ketemu seseorang dan berkata, mungkin gara-gara nafas kamu yang salah nih, jadi kamu jadi stres seperti itu. Itu hampir-hampir nggak terjadi. Nah ini yang menarik. Jadi ini satu missing link. Padahal ini sesuatu yang sangat penting, pola nafas ini. Dan kemudian ya saya bersyukur sih sebenarnya agak terlambat. Walaupun 15 tahun lalu itu, saya mau cerita sedikit bagaimana saya akhirnya kembali ke sekarang ini, yaitu 15 tahun lalu saya baru aja pindah ke Ubud waktu itu tahun 2005, saya ingat. Saya ketemu seorang Rusia. Dan orang Rusia itu kita ngobrol-ngobrol, dan orang Rusia ini termasuk orang yang sangat-sangat unik menurut saya karena dia punya beberapa pertanyaan yang dimana saya berpikir, wow, dia berpikir lebih dari kebanyakan orang. Saya berpikir, saya itu mikirnya udah nyeleneh gitu. Tapi dia lebih nyeleneh. Ketemu lagi yang lebih nyeleneh lagi gitu ya. Iya. Itu sih sama perasaan saya ketika ketemu Mas Gobin sih, Mas. Tapi kan semua pesulap kan emang nyeleneh, Mas. Oke. Ada 100 pesulap, Anda tanya jangan sama dia, sama pasangannya gitu. Pasti dibilang, ini aneh orangnya. Pasti ada, kalau enggak kita nggak akan jadi pesulap gitu kan? Benar Mas Gobin. Oke, lanjut Mas. Oke, kemudian dia bilang gini, Gobin, what are you doing? Aku bilang, ya ngajar apa? Oh banyak, ada sekitar 50 teknik. Saya ngajar EFT, Tai Chi, acupressure, polarity, bla bla bla, dan kemudian dia kata breathing exercise. Dan ketika saya menyebut breathing exercise, dia kemudian bicara sama saya, breathing exercise, what do you mean? Seperti apa? Terus saya bilang, tarik nafas dalam-dalam, kemudian kembungkan si diafragma, seperti kebanyakan orang mengatakan kalau kita mau bernafas yang baik itu ya yang banyak, kemudian membusungkan dada dan sebagainya. Gitu. Kemudian dia bilang, deep breathing ya.
Deep breathing. Deep breathing is very dangerous, Kobin. Deep breathing is very dangerous. Dari mana saya bilang? Guru yoga saya selalu setiap kali asana selalu bilang bahwa take a deep inhalation. Ketika saya meditasi, semua guru meditasi juga, bukan semua, tapi sebagian berkata untuk mengambil nafas dalam-dalam untuk menjadi rileks, menjadi lebih dalam dan sebagainya. Dan satu-satunya orang yang mengatakan bahwa itu berbahaya adalah dia sendiri. Dan dia menjelaskan macam-macam, tapi pada saat itu pikiran saya ngeblok, alah dia cuma pingin cari sensasi. Kalau zaman sekarang mungkin kepingin viral gitu ya. Pada saat itu belum ada istilah viral. Jadi saya pikir, ya udahlah, apapun yang kamu ngomong aja, tapi ya saya nggak akan percaya dengan apa yang kamu katakan. Sudah akhirnya sampai akhirnya sudah hidup berlalu begitu saja. Saya mempelajari pola makan, saya tinggal di Ubud, mulai dari metik yang organik, ngeblender, beli mesin-mesin seperti juicer terbaik, blender terbaik, mesin air terbaik, membuat air menjadi alkaline dan sebagainya, macam-macam lah. Itu investasi lumayan banyak untuk di sana, karena saya berpikir saya kepingin hidup jauh lebih sehat daripada waktu saya sebelumnya, di mana saya termasuk orang yang paling lemah di sekolah, paling susah konsentrasi. Saya termasuk orang yang selalu ranking 1, ranking 2, dan ranking 3 selalu dari bawah. Seperti itu. Jadi itu pencapaian prestasi saya gitu. Jadi emang dari kecil itu saya sudah bijak banget. Biarkan mereka di depan, saya selalu di belakang. Nggak apa-apa gitu. Emang udah dari dulu. Maka itu saya menulis quote, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun mampu mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun mampu merendahkan. Itu gara-gara itu, Mas. Jadi dari kecil itu memang saya udah punya kebijaksanaan seperti itu. Luar biasa, Mas Gobin. So inspiring. Itu inspiring. Ini openingnya aja udah inspiring banget gitu ya. Oke. Kemudian saya belajar banyak teknik sebenarnya karena saya punya begitu banyak masalah kesehatan saya. Jadi saya termasuk kurus, kemudian saya juga nggak punya energi yang bagus, olahraga paling jelek lah. Lari itu sama cewek itu bisa kalah detiknya gitu loh, sampai seperti itunya. Jadi saya pikir saya nggak ada baik-baiknya gitu loh ya. Mungkin kalau apa itu namanya, diibaratkan mobil ini atau mobil yang udah bekas atau yang udah ya mungkin ada dari 100 mobil ada satu yang cacat gitu, cacat produksi atau apa. Nah itu saya gitu. Oke, Mas Gobin, sebelum lanjut mungkin ini ada beberapa yang kayaknya si mikrofonnya agak kurang dekat ke mulut kali, coba. Oke. Ya. Kalau begini bagaimana? Ya. Oke, better ya. Oke, good. Ya. Kurang lebih begitu. Nah, sampai akhirnya saya setelah belajar macam-macam, termasuk TRE, Tension and Trauma Releasing Exercise. Nah, kemudian saya berangkat, saya ingin ke Jepang. Pada saat itu untuk memperdalam Tension and Trauma Releasing Exercise. Nah, pada saat itu Jepang itu winter. Nah, tahun 2016, waktu itu saya udah 4 tahun nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Tapi saya kepingin berangkat karena si penemunya itu ada bikin advance course di sana. Terus bagaimana saya bisa bertahan tanpa alas kaki di sana? Nah, disitulah kemudian saya ingat teman saya pernah bercerita tentang Wim Hof. Nah, disitulah perkenalan saya kembali dengan teknik bernafas. Sebenarnya sebelumnya saya juga pernah belajar beberapa teknik pernafasan seperti Sudarsha Kriya, kalau pernah tahu satu teknik dari Art of Living, kelompok Art of Living atau yang lain seperti itu. Tapi ya Wim Hof spesialnya emang bagaimana kita bisa bertahan di udara yang ekstrim. Wim Hof itu kan mendapatkan 26 rekor dunia karena dia mampu untuk bertahan di kondisi yang sangat ekstrim. Di umur 50 tahun dia berkeliling di puncak gunung es, lari 50 kilo, 50 tahun, 50 kilo, puncak gunung es, nggak pakai baju, dia hanya dan udaranya super tipis. Bagaimana orang bisa bertahan seperti itu? Dan dia pernah membawa orang-orang ke Kilimanjaro, itu 6.000 meter. Dia mengatakan bahwa saya akan membawa orang ini dalam waktu 3 hari. Dan Asosiasi Pendaki Gunung di Belanda itu mengatakan bahwa ini ada perjalanan bunuh diri. Karena apa? Karena kan kalau kita naik ke gunung, apalagi sampai 6.000 meter di atas permukaan laut, itu mesti stop dulu. Karena kalau enggak aklimatisasi dan
tekanan dan sebagainya, itu berbahaya sekali. Jadi paling nggak kita mesti stop dulu, menyesuaikan, baru naik lagi. Tapi si Wim Hof ini ternyata bukan 3 hari. Dalam 2 hari, dia bisa mampu sampai ke puncak gunung itu. Saya pikir luar biasa banget. Dan beberapa orang yang ketika turun, mengatakan bahwa mengalami kesembuhan luar biasa. Orang luar biasa. Jadi ada yang tumor dan sebagainya itu sembuh. Sampai dibentuk tim dokter men-scan seluruh tubuhnya si Wim Hof, diambil darahnya, dikasih virus, dikasih apa. Dia ingin melihat apa reaksinya bagaimana. Dan Wim Hof, seorang dokter mengatakan bahwa si Wim Hof involuntarily, jadi dia bisa mengeluarkan si immunoglobulin atau sejenis zat kekebalan tubuh tanpa harus ada virus atau bakteri. Jadi kalau kita kan sekarang ini, kalau tes rapid itu kan dites, kemudian kalau reaktif berarti ada virus, kemudian berarti reaktif. Tubuhnya mengeluarkan sejenis zat kekebalan tubuh gitu. Tapi Wim Hof ini mampu untuk melakukan itu hanya dengan melakukan nafasnya itu. Jadi saya bingung, wah, luar biasa. Nah pada saat itu, tahun 2016, saya tinggal di Bandung berbulan-bulan. Dan pada saat itu akhirnya saya mengambil pelatihannya. Pelatihannya itu 2,5 bulan. Tiap hari saya berlatih nafas dan akhirnya berlatih nafas, berlatih yoga ala Wim Hof dan kemudian cold therapy. Jadi saya mandi pakai air es. Singkat cerita, akhirnya saya bisa berangkat ke Jepang dan kemudian kalau saya bisa share screen di sini, boleh ya? Oke, ini share screen saya, di mana ini saya, ini adalah saya main-main dengan si Rikpa di salju dan selama di sana saya tidak menggunakan air dingin apapun untuk saya bisa mandi atau berendam atau apa, itu selalu air dingin, bukan air panas, sorry. Jadi walaupun suhu di luar minus, berarti airnya itu dingin banget. Tapi menariknya tubuh saya yang kurus itu ternyata bisa bertahan hanya dengan, bukan boleh bilang sebagian besar adalah karena nafas, mengatur nafas ini seperti itu. Jadi kemudian saya berpikir bahwa powerful banget ya nafas ini, tapi kenapa kok ketika kita sakit, ketika kita kedinginan, ketika kita punya masalah apapun, nafas tidak pernah diotak-atik seperti itu. Jadi kemudian saya pulang ke Indonesia dan kemudian teringat dengan orang Rusia itu dan kemudian saya mulai berpikir tentang berlatih teknik yang lain, yaitu Buteyko yang disebutkan itu. Dan akhirnya kemudian saya punya setelah riset 1 tahun dan kemudian akhirnya saya bimbang, ragu, tapi kemudian saya tanya dalam hati saya harus pilih mana antara Buteyko atau Wim Hof. Walaupun akhirnya saya pilih Buteyko, walaupun secara jualan, Kang, secara jualan itu lebih menguntungkan menurut saya adalah Wim Hof. Karena coba bayangkan kalau saya bikin pelatihan, ini kita ngomong di luar zaman COVID atau pandemi, yaitu orang-orang itu berkumpul dengan pakaian renangnya, dan kemudian setelah latihan itu saya siapkan 1 bak besar yang isinya penuh es, dan setelah itu orang berendam di situ. Setelah latihan berendam langsung di air es, itu kalau di foto Instagramable banget, cepet banget. Dan saya percaya banget, bahwa viralnya cepet deh. Viralnya cepat dan orang akan ikut pelatihan bukan karena manfaatnya, mungkin karena kepingin foto berendam di air es itu, bisa jadi seperti itu. Karena apapun kan untuk gambar, untuk konten itu kan luar biasa sekarang ini. Seperti itu. Tapi hati saya akhirnya berkata bahwa no, kamu harus melakukan Buteyko karena hati kamu ada di sana. Ya sudah, kemudian saya melakukan ini. Nah, ketika saya melakukan ini, saya tahu bahwa Buteyko itu teknik yang luar biasa. Kemudian dipandu oleh aplikasi dan sebagainya. Dan saya tahu bahwa itu ada standar harga yang sudah ditetapkan begitu. Nah, dan saya udah mati-matian untuk menawar Indonesia itu yang paling murah di antara yang ada di dunia. Nah, tapi saya tahu bahwa begitu banyak orang yang apalagi di zaman pandemi ini tidak sanggup untuk sampai di sana. Saya selalu bilang jangan paksakan diri Anda untuk berlatih Buteyko ketika kebutuhan yang lain masih mendesak begitu. Jadi ketika ada longgar, ada rezeki, ada semua kebutuhan yang dasar itu sudah, ya boleh kita latihan atau kita investasi di sini. Tapi kalau belum, jangan dipaksa untuk ini. Saya akan dengan senang hati saya selalu arahkan untuk berlatih teknik yang
kurang lebih sama, yang efektif juga. Masalahnya mau berlatih tidak. Ini masalah kan seringkali kalau kita bayar baru kemudian semangat gitu. Kalau dikasih gratis malah cuma gratis saja. Enggak, saya mau bilang ini juga teknik sangat efektif. Banyak teman-teman yang yang memanfaatkan teknik ini dan banyak perubahan dalam hidupnya gitu ya. Kalau seandainya tiba-tiba Anda mendapatkan rezeki dan Anda kepingin join Buteyko, tentu dengan senang hati silakan daftar. Tapi kali ini saya akan berbicara tentang pentingnya nafas, dan nanti di akhir akan saya beritahu cara untuk bernafas yang lebih baik seperti itu. Dan nanti juga akan saya berikan tes. Semua yang hadir di sini tolong ngetes dirinya sendiri, apakah berapa detik Anda bisa melakukan itu, dan nanti saya akan kasih kurang lebih petanya. Kalau Anda bisa menahan nafas sekian detik, maka apa yang terjadi di dalam tubuh Anda. Jadi kita bisa mengukur kesehatan tubuh kita itu melalui nafas kita, seperti itu ya. Oke. So kurang lebih seperti itu. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo silakan. Saya itu orangnya tipenya seperti spon. Spon itu nangkep begitu banyak hal di sekitar, mau air, mau udara, mau apa ditangkap sama spon. Tapi kalau nggak dipencet, dia nggak keluar. Jadi kalau saya ditanyain, itu baru keluar. Keluarnya lebih banyak gitu. Jadi silakan kalau mau tanya, monggo ya. Oke. So, Kang Abu mungkin ada yang mau ditanya atau mau ini atau lanjut langsung? Oke, mungkin kita lanjut dulu Mas Gobin, karena udah nggak sabar nih, pengen nyobain. Oke. Nah, yang pertama adalah begini. Jadi kalau kita mau ngomong soal nafas, yaitu kalau semua pelajaran hari ini lupa, boleh lupa semua, nggak usah diingat Kak, tapi ingat satu ini aja, yaitu selalu dan selalu bernafaslah dengan hidung. Oke, selalu bernafas dengan hidung. Itu satu-satunya kunci naikkan level apapun dalam kehidupan kita, yaitu kesehatan fisik maupun mental. Hanya merubah dari mulut ke hidung. Tentu kita nggak bisa nafas dengan hidung ketika saya berbicara seperti ini. Saya nggak bisa nafas dengan hidung ketika saya olahraga diving atau renang atau saya lagi bernyanyi. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu tidak. Tapi kalau Anda bisa berusaha kapanpun bisa berlatih bernafas dengan hidung, lakukan itu. Dan itu satu pesan yang utama yang jangan sampai dilupakan. Oke? Karena apa? Karena merubah itu aja udah punya hal yang banyak sekali. Hidung kita ini, oke? Kita ini selama ini dibilang hidung itu ini, benda ini, ya. Oke. Tapi sebenarnya benda ini itu hanya 20% dari hidung kita. Jadi ini kayak iceberg gitu, yang di atas tip itu 20%, 80%-nya di dalam sini. Jadi kalau lidah kita itu diletakkan di atas, itu ada langit-langit yang keras, kemudian ke belakang, di situ ada langit-langit yang lebih empuk atau soft. Itu di atas itu semua hidung, sampai di sini, sampai di sini. Oke. Jadi hidung kita 80% itu di dalam. Kalau selama ini kita berpikir bahwa hidung itu adalah indera penciuman, yes, dia indera penciuman. Dia untuk gunanya menyaring karena ada bulu-bulu, yes, betul banget. Tapi sebenarnya ada begitu banyak hal yang dibalik itu. Contoh, yaitu dia menghangatkan. Yang kedua, kalau kita nafas pakai mulut, maka mulut kita ini mengeluarkan uap air yang nggak kembali lagi. Tapi kalau kita pakai hidung, itu 42% dari uap air itu kembali ke kita, sehingga kita tidak Aku ke Mas Gobin dulu ya kameranya ya, supaya enak. Oke, silakan. Oke, sorry, tadi harusnya itu. Nah, itu satu. Kemudian setelah itu adalah hidung kita itu juga membuat si amigdala di belakang hidung kita ini ada pusat emosi namanya amigdala. Ketika kita marah, kesel, benci, dan sejenisnya, apa yang terjadi? Amigdala ini, pusat emosi ini suhunya naik. Sehingga kalau kita ingin membuat suhu amigdala turun, which is kita lebih rendah emosinya, calm dan sebagainya, itu kita bernafas dengan hidung.
bukan dengan mulut. Itu akan membuat si amigdala itu juga turun suhunya. Kemudian hidung juga mengaktifkan parasimpatik, yaitu saraf yang dimana saraf otonom yang dimana tujuannya adalah untuk rest and digest. Jadi kita dalam keadaan yang santai, relax, bisa tidur tenang, di mana kesembuhan terjadi di situ, regenerasi sel terjadi di situ ketika kita menggunakan hidung. Tapi ketika kita menggunakan mulut, gitu, itu yang muncul ada simpatik kita, adrenalin yang muncul. Kemudian tubuh kita dalam keadaan fight or flight, jadi keadaan tegang. Kalau kita sakit akan sulit untuk sembuh di sana. Kemudian hidung juga itu mengeluarkan satu zat yang sangat luar biasa, yang dulu zat ini dizolimi, yaitu namanya NO, nitrate oxide, di mana zat ini dianggap zat yang jelek. Tapi tahun 98 ada satu penelitian, dan penelitian dapat Nobel, mengatakan bahwa NO ini zat yang luar biasa, karena NO ini satu, dia membuat tidur kita nyenyak, tapi di sisi lain dia membuat energi kita, stamina kita meningkat. Kalau sekarang Bapak Ibu sering kalau suka fitness dan kemudian beli obat atau vitamin atau suplemen atau bubuk powder dan sebagainya, di situ biasanya ada booster untuk NO kita keluar seperti itu, atau NO itu sendiri di situ. Nah, nitrate oxide ini dulu sebelum 98 itu dianggap jelek banget. Sama seperti karbon dioksida, selama ini kan dianggap jelek. Oke. Nah, ternyata NO ini bisa dimunculkan lewat nafas. Semakin lambat kita bernafas, semakin banyak NO yang keluar. Nah, di sini tuh para sinus kita itu memproduksi si NO itu sendiri. Luar biasa. Kemudian NO juga memori kita menjadi lebih baik. Oh ya, tadi satu hal yang mungkin Bapak Ibu mungkin kepikiran, ini kok aneh banget ya. Satu membuat energi meningkat, tapi yang satu membuat dia tidurnya nyenyak. Sepertinya paradoks. Enggak. Ini enggak paradoks banget. Orang kalau energinya tinggi, itu apa yang terjadi? Bangun pagi seger, siang semangat, malam ngantuk. Kalau kita energi loyo, rendah energi kita, itu pagi bangun sepet matanya, siang ngantuk, malam nggak bisa tidur. Itu energi rendah. Seperti itu. Jadi kalau energi kita bagus, malah tidurnya nyenyak. Karena diperlukan energi yang tinggi untuk tidur daripada cemas. Seperti itu. Menarik banget ya. Nah, jadi kemudian NO juga hal yang sangat penting adalah dia membuat si pembuluh darah kita itu bisa lebih cepat tersembuhkan daripada inflamasi. Dan inflamasi kita tahu bahwa semua penyakit awalnya dari peradangan atau inflamasi itu sendiri. Jadi NO ini sebenarnya luar biasa kegunaannya. Namun lagi-lagi, kenapa kok nggak ada yang berbicara ini? Kenapa kok kita nggak disuruh dengan nafas hidung? Nah, hidung kita ini sama seperti otot yang lain. Kalau dipakai, dia membesar. Jadi kalau seandainya, Pak, saya tuh seumur hidup buntu. Saya juga dulu gitu. Saya adalah mouth breather sejati. Kemana-mana saya nafas pakai mulut seperti itu. Saya olahraga, nafas pakai mulut. Saya yoga, nafas pakai mulut. Tidur pun pakai mulut nafasnya, begitu. Hidung saya sering buntu. Kenapa? Karena jarang dipakai. Lubangnya jadi sempit. Tapi ketika kita mulai tutup hidung, kemudian kita mulai menggunakan nafas hidung, lama-lama dia akan membuka dan membesar. Seperti itu. Jadi, kalau Bapak Ibu sekarang kesulitan untuk bernafas dengan hidung, sekarang mulai dicoba pelan-pelan. Kalau hidungnya buntu bagaimana? Gampang. Tipsnya bisa lihat di YouTube saya. Tapi nanti saya akan bagikan juga tipsnya. Tapi kalau mau lebih jelas, nanti di YouTube saya Anda bisa ulang-ulang di situ. Ada tips bagaimana melonggarkan hidung yang tersumbat. Dan itu saya mau bilang dijamin. Kecuali emang masalah seperti hidungnya bengkok dan ketutup oleh tulang atau polipnya besar, itu nggak bisa. Tapi kalau dia sebagian besar 90% harusnya oke, plong gitu. Tanpa obat, tanpa harus lama-lama gitu. Sangat-sangat cepat. Oke. So itu. Nah, jadi secara emosi bahwa kita bisa mengurangi emosi kita hanya dengan nafas. Itu bisa banget. Karena begini, kalau kita dalam hidup kita ini ada emosi,
membereskan emosi ini kan susah. Nah, susah banget. Nah, lebih gampang kita ngontrol nafas, karena nafas dan emosi itu satu kesatuan. Nggak ada namanya di dunia orang yang marah-marah dengan nafas pelan. Bisa nggak? Kita marah tapi nafasnya kalem gitu. Nggak ada. Nggak mungkin. Dan sebaliknya juga, ketika kita nafasnya cepat dan kemudian kita disuruh kalem, nggak bisa juga. Karena namanya otak dan nafas itu satu kesatuan. Jantung juga. Jadi irama tubuh kita itu otak, jantung, dan nafas. Nah, nafas inilah yang sebenarnya yang kita bisa atur. Kita nggak bisa ngomong sama otak, ya otak tenang dong, nggak bisa. Jantung nggak bisa, tenang dong, jangan dak-dikduk, nggak bisa. Tapi ketika kita mengatur nafas kita, jantung kita menjadi lebih rendah, kemudian nafas kita juga menjadi lebih, otak kita juga denyutannya menjadi lebih rendah. Jadi, ada satu kata-kata bagus ini. When you own your breath, nobody can steal your peace. Kalau saya, ini, di mana tadi? Kok di... atau di sini. Nah, oke. Ini kata-katanya begini. Ini sudah pernah. When you own your breath, nobody can steal your peace. Ini secara emosi. Nah, secara ini bagaimana? Secara fisik. Ini kata-kata yang menampar diri saya. Anda boleh makan tontonan suplemen, Anda boleh makan superfood begitu banyak, yoga berjam-jam, irigasi usus atau enema kopi dan sebagainya setiap hari, tapi kalau oksigen level di dalam tubuh kita sama, maka kita akan mendapatkan penderitaan yang sama, obat yang sama, dan sebagainya. So, pentingnya oksigen di dalam tubuh kita. Nah, sayangnya, tapi sebelum itu kita bisa lihat bahwa oksigen di dalam tubuh kita, berat atomnya itu, atom O itu 65% dari tubuh kita, itu atomnya O. Karbon itu 18%, hidrogen 9 dan nitrogen 3. Jadi 96,2% dari tubuh kita beratnya itu adalah OCHN. Kalsium dan sebagainya yang kita beli juta-jutaan tuh. Seringkali orang beli begitu banyak uang habis untuk beli kalsium, potasium, magnesium, apalagi vitamin dan sebagainya. Itu 3, sekian persen. Saya nggak bilang itu nggak penting. Itu penting banget, tapi kita seringkali melupakan yang OCHN itu malahan seperti itu. Nah, bahkan ini adalah buku kedokteran yang paling banyak digunakan. Dikatakan bahwa semua masalah penyakit itu berawal dari kurangnya oksigen di dalam tubuh kita. Dan dikatakan bahwa kanker juga seperti itu, kurang oksigen dan tubuhnya terlalu asam. Dan kita percaya bahwa ya sudah, kalau gitu kita tarik aja nafas banyak-banyak dan kemudian dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan oksigen banyak. Ternyata nggak begitu. Logika kita memang begitu, bahwa kita narik nafas banyak-banyak maka kita dapat oksigen, tapi nggak begitu. Tubuh kita itu logika, tapi tubuh kita is biological, not logical. So dengan cara seperti itu malah kita kehabisan oksigen di dalam tubuh kita. Itu yang terjadi. Itulah penelitiannya si Buteyko, dan sebenarnya bukan penelitian Buteyko, ini sebuah penelitian si Niels Bohr. Si Niels Bohr ini dapat namanya Bohr effect, dapat apa itu namanya? Nobel tahun 1904, namanya Bohr effect, tentang pentingnya komposisi O2 dan CO2 di dalam tubuh kita untuk memasukkan O2 di dalam sel kita. Itu kita memerlukan CO2 yang cukup. Kalau Anda bernafas berlebihan, itu disebut hyperventilation, dan disitulah sebenarnya masalah sebagian besar manusia abad ini atau semakin modern. Ini saya akan ini Profesor Buteyko, dan sebentar saya coba cek apakah saya melupakan sesuatu. Oke. Oh ya. Beberapa slide. Menurut Profesor Buteyko, ada sekitar 200 penyakit yang saya ulangi lagi, yang terkait oleh nafas yang berlebih itu. Yaitu apa? Semua alergi, semua jenis asma, sinusitis, enzema, sakit-sakit seperti jerawat lah, psoriasis lah, kemudian hemoroid, RA, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, dan seterusnya, diabetes, menstruasi disorder, menopause,
Saya bingung kenapa kok semua masalah wanita berasal dari kata-kata man. Berarti mungkin pria lah masalahnya ya. By the way, itu jerawat juga termasuk ya, Mas Gobin ya? Ya, betul sekali. Katakan Oke. Ini ada yang oke. Kemudian infertility, susah punya anak. Ini yang menarik sekali. Awalnya saya nggak percaya banget hal-hal seperti ini, tapi begitu banyak dilaporin mereka yang promil, udah nyoba sana nyoba sini, lagi apa itu namanya program-program nggak berhasil, kemudian dia ikut Buteyko dan berhasil. Ini pertamanya saya kebetulan, tapi kok banyak gitu. Jadi saya jadi semangat gitu. Dan kemudian kidney, obesity, dan yang lain-lainnya. Banyak banget, yang ada sekitar 200 dikatakan karena terkait oleh apa yang disebut hyperventilation. Dan hyperventilation itu banyakannya karena stres. Banyak sih kenapa hyperventilation, tapi saya mau bilang stres itu salah satu penyebab utama dari hyperventilation itu sendiri, yaitu nafas berlebih. Jadi kita bernafas melebihi dari kapasitas atau metabolisme yang ada, sehingga tubuh kita mengambil oksigen terlalu banyak dan melepaskan CO2 terlalu banyak. Oh ya, kita tahu bahwa orang-orang yang kena panic attack atau anxiety itu seringkali 70-80% mereka mempunyai apa yang disebut BPD, breathing pattern disorder, atau nafas yang salah. Kemudian asma itu 40% karena BPD, breathing pattern disorder. Begitu pula seperti rasanya tertekan dan sebagainya. Nah, coba kalau lihat gambar ini, Kang, menarik sekali. Pernah tahu ini enggak? Apa itu namanya? Greenhouse. Iya. Atau rumah kaca. Rumah kaca itu kan di situ kan tanaman gede-gede, kemudian buahnya besar-besar juga, tanamannya subur-subur. Sebenarnya greenhouse itu ditujukan untuk apa sih? Untuk apa dibuat greenhouse itu? Kira-kira untuk apa? Kenapa kok di greenhouse itu atau di rumah kaca itu tanaman kok bisa jadi subur? Apa yang menyebabkan kira-kira? Biasanya greenhouse itu kan si tempatnya apa karena oksigennya sedikit gitu? Ya, lebih tepatnya adalah CO2-nya itu tidak kemana-mana. Kan tanaman keluarin CO2. Jadi CO2-nya itu nggak hilang begitu, tapi terperangkap di situ. Nah, CO2 inilah yang membuat si tanaman jadi subur seperti itu. Nah, selama ini di otak kita adalah CO2 adalah suatu hal yang buruk kan. Tapi selalu saya bilang bahwa di dunia ini lawan apapun namanya lawan itu konsep. Tidak ada namanya lawan begitu. Lawan itu hanyalah di kepala kita karena kita suka dengan sesuatu yang berbeda seperti itu. Contohnya putih sama hitam dikatakan lawan, tapi kan hitam dan putih itu nggak pernah lawan gitu. Secara fisika mata kita itu paling rendah bisa melihat warna merah, paling tinggi bisa melihat frekuensi warnanya ungu. Nah, di bawah merah apakah ada frekuensi? Ada. Inframerah, infra artinya merah. Infra itu artinya di bawah merah. Di atas ungu ada nggak? Ada, namanya ultraviolet. Ultra itu berarti di atas ungu, ultraviolet. Tapi mata kita hanya bisa menjangkau Magicu Hibiniu. Jadi kalau kita bisa melihat pelangi Magicu Hibiniu dan kita mengatakan pelangi itu adalah Magicu Hibiniu, apakah itu kebenaran? Itu bukan kebenaran, itu kesepakatan. Kesepakatan yang didasarkan oleh keterbatasan mata kita. Kalau saya punya mata yang berbeda, yang mungkin saya ditambahin chip atau apa dan sebagainya, saya akan melihat pelangi dengan warna yang berbeda. Tentu ada tambahan warna tentunya seperti itu. Tapi karena mata kita kurang lebih segitu, ya kita cuma bisa melihat segitu dan kita mengatakan itu kebenaran. No, itu bukan kebenaran. Dan satu hal lagi, di mana hitam di situ, di mana putih di situ. Dia nggak ada hitam dan nggak ada putih. Itu hanya konsep di otak kita dan kita akhirnya berantem gara-gara hitam dan putih gitu. Kamu kaum putih, kamu kaum hitam dan sebagainya seperti itu. Padahal di yin dan yang sendiri, orang mengatakan yin lawannya yang. Ya enggak lah. Yin dan yang itu berteman. Tidak ada yang lebih akrab daripada yin dan yang. Bahkan di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam. Jadi mereka nggak berlawanan. Konsep lawan itu. Contoh, lawan pertemuan. Perpisahan. Nggak bisa. Nah, kan
di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Berarti kan dia dekat banget. Dia teman, dia bukan lawan malahan seperti itu. Jadi kalau selama ini kita berpikir bahwa itu lawan, sebenarnya itu hanya konsep supaya gampang begitu. Sama persis seperti lawan sehat. Kita bilang sakit. Itu juga benar-benar konsep. Sakit itu tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah menjadi lawan sehat. Sakit itu adalah cara tubuh untuk menjadi sehat. Contoh saya makan sesuatu, dan begitu banyak bakteri di sini, di dalam makanan itu. Apa yang terjadi? Saya diare. Apakah diare itu lawan dari sehat? Enggak, diare adalah cara tubuh untuk menjadi sehat. Dia kan ngeluarin kotoran kan? Ngeluarin bakteri kan? Saya terkena bakteri atau saya terkena virus, kemudian badan saya demam. Demam adalah cara tubuh untuk mematikan bakteri, cara tubuh untuk mematikan virus. Jadi sebenarnya sakit itu tidak pernah menjadi lawan sehat. Sakit adalah cara tubuh menjadi seimbang, menjadi sehat itu sendiri. So, kemudian satu hal lagi, contohnya asma. Kita ngomong asma ini, di depan kita ada asma. Kata-kata asma. Asma itu kenapa? Orang selalu berkata bahwa oh ya itu kekurangan oksigen. Kalau saya mau tanya ke 100 orang mungkin 90% akan bilang kekurangan oksigen. No, asma itu nggak semua asma, tapi sebagian besar asma karena orang itu kekurangan CO2, kebanyakan oksigen. Sehingga tubuhnya karena terlalu banyak kita nafas, akhirnya dikecilin si RW-nya. Kita nggak bisa nafas. Akhirnya supaya apa tubuh? Tubuh bilang, supaya CO2-nya terbentuk banyak di dalam tubuh. Jadi nafas kamu jangan banyak-banyak. Menarik banget kan bahwa ketika kita sakit, kalau saya sakit, orang mengatakan, Pak, saya sakit, saya menderita. Menderita karena apa? Karena kita tidak menemukan makna. Kita mengatakan bahwa sakit ini adalah sesuatu yang jelek. Tapi ketika saya tahu bahwa panas saya adalah sebenarnya untuk membuat saya menjadi baik, maka saya berterima kasih pada panas saya. Sama seperti ketika saya pernah ke beberapa negara dan mungkin terlalu bawa ransel ya kemana-mana, panas, kemudian lecet dan kemudian ada luka di situ dan kemudian mungkin saya nggak sempat mandi atau apa karena perjalanan dan sebagainya seperti itu, kemudian bengkak jadi bisul, kemudian dia bernanah seperti itu kan, bernanah dan sebagainya dan kemudian pas waktu itu saya sobek karena itu perjalanan dan sebagainya, saya harus melakukan operasi kecil sendiri seperti itu dan mengeluarkan nanah itu. Dan kebanyakan orang akan jijik dengan nanah itu. Dia bilang dan sebagainya. Tapi kalau kita mau melihat nanah itu apa sih? Nanah itu adalah zat yang mati-matian bertempur untuk kita dan dia mati untuk menyelamatkan kita. Jadi darah kita, sel-sel darah putih atau apapun yang bertarung dengan si bakteri itu dan akhirnya dia mati, dia kemudian membentuk si nanah itu. Nah, ketika saya mensobek dan mengeluarkan si nanah itu, saya berterima kasih karena dia itu boleh dibilang mati syahid untuk saya gitu. Begitu mulianya bagian-bagian tubuh kita itu melakukan apapun untuk mempertahankan kehidupan, karena itu mode yang paling dasar dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menarik. Jadi mengetahui ini, mendalamin hal ini akan membuat kita akan mensyukuri sakit itu. Mensyukuri sakit itu, karena itu adalah cara tubuh untuk bagaimana menjadi sehat. Oke. Ini kita ngomong nafas tapi kok lari kemana-mana. Semoga Tapi luar biasa Mas Gobin. Itu nggak berhenti. Tadi Mas Gobin ngomong, saya berhenti nafas nih. Udah lumayan. Oke nih berarti Mas Gobin. Oke. Sorry. Oh, tepat. Oke. Nah, ini adalah 24 published medical study dikatakan bahwa harusnya orang normal itu bernafas 6 liter per menit. Tapi apa yang terjadi? Dari 24 published medical study sejak tahun 50 ke atas, Anda lihat bahwa sampai tahun 2000 itu 12 liter per menit. Jadi boleh dibilang kita bernafas 2 kali lebih banyak daripada nafas normal. Kalau kita bisa melihat ini, mereka-mereka yang kena heart disease, diabetes, asma, COPD, cancer, dan sebagainya, mereka itu bernafas lebih daripada 12 liter. Kang bisa lihat, di sini normal breathing, menurut medical textbook adalah 6 liter per menit. Dari 400 lebih orang dari 14 study,
itu dicek healthy subject, orang yang sehat itu 6-7 liter per menit nafasnya. Tapi ketika kita melihat orang-orang yang sakit diabetes, heart disease dan sebagainya, mereka bernafas 2 sampai bahkan ada yang 3 kali lebih banyak daripada nafas normalnya. Seperti itu. Jadi penting banget untuk kita ini sekarang itu mengurangi nafas kita menjadi lebih sedikit, bukan nambah, lebih banyak, begitu. Nah, inilah Profesor Buteyko, dia very humble, dia memberitahu. Nah, saya ini sebagiannya dari Buteyko yang saya akan bagikan ke Bapak Ibu, dan saya kepingin Bapak Ibu yang ada di sini juga ikut berpartisipasi untuk mengetes kira-kira kita ini cukup nggak sih oksigen di dalam tubuh kita. Nah, menurut Profesor Buteyko di talk-nya, dia mengatakan di public lecture-nya, bagaimana sih kita tahu kita ini cukup nggak oksigen? Dikatakan begini, bahwa oksigen konten atau kadar oksigen di diri kita itu bisa ditemukan dengan sebuah metode yang simple, yaitu setelah nafas biasa, kita pencet hidup kita dan tahan berapa lama kita bisa menahan nafas tanpa stres. Oke. So kita mau mengetahui BOLT itu Body Oxygen Level Test, ya. Itu sempat saya bagikan juga di apa itu namanya? Di Instagram saya dan di Buteyko Indonesia. Di situ ada juga penjelasan lebih detail, tapi kurang lebih begini. Nah, ini saya matikan dulu. Sebelumnya begini. Jadi kita tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas, biasa, normal banget. Saya tahu ketika saya udah bilang napas normal, napas kita udah nggak normal lagi, ya kan? Iya. Benar. Jadi diatur nih. Tapi ya pura-pura normal atau dinormal-normalin gitu ya. Nah, bukan yang biasa aja. Ketika habis lepas nafas, bukan gitu. Nah, ini waktu ditutup, Anda pakai stopwatch, ya, siapkan stopwatch gitu. Di sini siapkan stopwatch, kemudian Anda stopwatch. Jadi begitu pencet stopwatch, pencet ini juga. Kemudian rasakan sampai ada keinginan tarik nafas pertama. Jadi bukan sampai semaksimal mungkin, tapi ketika ada tarikan pertama, Anda harus lepas. Jadi ketika dilepas, itu napas Anda masih cenderung normal. Kalau Anda setelah dilepas nariknya lebih panjang daripada napas normal, itu berarti tidak sah. Jadi kita harus jujur di sini untuk melakukan itu. Nah, sekarang semua yang hadir di sini, tolong untuk melakukan tes oksigen di dalam tubuh kita. Berapa lama kita bisa menahan nafas tanpa stres. Oke? Atau setelah ada tarikan pertama, stop. Begitu, ya. Oke, sekarang saya stop sharing dulu. Iya. Ya. Oke. So saya ingin teman-teman yang ada di sini untuk nyoba pakai stopwatch-nya. Oke. Setelah itu tulis berapa detik Anda bisa menahan nafas sampai ada keinginan pertama tarik nafas. Jadi bukan sampai full, tapi keinginan pertama. Mau 10 detik, mau 20 detik, berapa? Tuliskan di sini. Berapa banyak. Nah. Oke, kita mulai, Mas Gubin? Boleh, silakan. Oke, siap ya. Dimulai. Silakan, sahabat semua, kita coba sama-sama ya. Oke. Berapa, Kang? Apa sih? 18. Oke, good. Ini 15, 20. Oh, 20,7. Oh, saya pikir 70 detik. Good. 70 detik hebat. Ya. Oke, good. 2, 3, 4. Wow, ada 40. Ini ngomong-ngomong banyak juga teman-teman yang udah belajar Buteyko dan kemudian hadir di sini juga gitu.
Jadi dia mungkin udah skor-skornya udah tinggi-tinggi gitu. Teman-teman yang udah ikut Buteyko jangan ngisi dulu ya. Oke. Nanti teman-teman yang lain bingung kok bisa bisa 50. Ingat ya, ini bukan nafas maksimum. Kalau nafas maksimum beda lagi. VLB saya masih rendah. Waduh, udah ngomongnya VLB. Wah, Buteyko udah dipakai nih. VLB kirain merek velg. Sudah. Ya. 16. Iya ya, sebentar. Gimana nya nanti saya akan berikan ya. 23, 32, 18, 20. Oke, good. Waduh. Ada yang 35, keren banget. Oke. Baik. Oke. Saya akan bagikan. 50 menit, nggak salah. 50 detik kali. Kalau 50 menit dialog positifnya udah beres. 50 detik ya. Tapi ini rata-rata 18 sampai 25 nih kalau aku lihat. Ya, 18 ya, sampai 25 tuh rata-ratanya. Ya. Oke. 20. Kita lihat ya. Apa yang terjadi, kita lihat ininya. Apa itu namanya? Skor ini bagaimana? Oke. Gini Kang. Kalau kita di bawah 10 detik, ingat ya, ini jangan jadi patokan karena mungkin aja pertama kali kita belum terbiasa atau apa dan sebagainya. Kalau Anda benar-benar nyoba beberapa kali dan hasilnya di bawah 10 detik, tapi emang harus jujur ya, yaitu tuh gangguan serius pada pernafasan. Malah saya sarankan jangan olahraga dulu. Jangan olahraga dulu. Malah kita perlu untuk merubah nafas kita supaya baru setelah itu olahraga oke. Tapi kalau bisa sih jangan olahraga dulu, tapi beresin nafas dulu. Karena banyak orang yang nafasnya itu belum beres di olahraga, bahkan orang-orang yang nafasnya kelihatannya oke, banyak tuh orang yang olahraga tiba-tiba habis olahraga malah hilang tuh. Jantungnya berhenti lah dan sebagainya seperti itu. Jadi penting banget untuk jangan dulu. Yang kedua adalah kalau Anda di 10 sampai 20 detik, ini menunjukkan penurunan pernafasan yang signifikan. Toleransi yang riskan untuk latihan fisik. Ya kalau olahraga mungkin jalan cepat seperti itu tuh oke di situ ya. Jangan ya paling mentok jogging gitulah. Jangan di atas itu. Oke. Nah itu selain juga berubah nafas, itu juga kita perlu untuk merubah gaya hidup, apakah kegemukan, stres berlebih, alkohol dan sebagainya seperti itu. 20 sampai 40 detik itu menunjukkan gangguan pernafasan ringan. Nah, olahraga udah mulai boleh, tapi ya jangan terlalu berat juga. Ini orang-orang di sini biasanya kelihatannya sehat, biasanya oke, tapi sebenarnya dia punya potensi bermasalah di masa depan. Nah, yang bagus, yang oke itu di sekitar 40 sampai 60 detik, bukan menit ya. Jadi 40 sampai 60 detik itu aman. Nah, di situ olahraga yang oke gitulah. Kalau saya mau bagi dua, di bawah 25 itu namanya dysfunction breathing, di atas 25 itu functional breathing atau ya oke lah, berfungsi nafas Anda oke, cukup oke. Kalau di bawah 25 perlu hati-hati seperti itu. Nah, sebagian besar orang ada di situ dan nggak sadar tentang hal itu. Nah, ini coba bayangkan kalau kita nafasnya cuma bisa tahan 5 detik, itu kita boros nafasnya sekitar 42 liter per menit. Kalau kita bisa naikkan body oxygen test level atau level test kita sampai 60 detik kita bisa menahan nafas. Artinya setiap menit kita bisa cuma 3,5 liter. Kalau kita bisa menahan sampai 3 menit, 180 detik tanpa stres, itu kita bernafas 1 menitnya cuma 1,2 liter. Sangat-sangat sedikit. Luar biasa. Ini mirip, Kang, kalau seandainya kita ibaratkan tubuh kita ini mobil, sebelah kanan itu, ini mirip seperti bajai. Udah boros, kemudian suaranya kencang, nggak karuan, polusinya di mana-mana, nggak bisa lari, boros nggak bisa lari. Sementara kalau yang di sini itu seperti Tesla, jadi udah irit, kencang banget,
kemudian nggak ada suara, nggak ada asap. Nah, luar biasa. Nah, tubuh kita itu bisa seperti itu. Oke. Ketika pembakaran itu kan diperlukan oksigen kan di dalam mesin dan sebagainya. Nah, ketika itu salah pembakarannya, itu bisa boros banget, asapnya kemana-mana. Salah, sama seperti tubuh kita, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat bahwa normal breathing itu harusnya 60 detik. Ya, tapi sebagian besar orang nggak itu. Kalau kita bernafas, kita bisa cuma nahan nafas 5 detik, maka apa yang terjadi? Kita itu bisa menafas dalam 1 menitnya 30 kali. Oke. Kayak gitu nafasnya. Biasanya pakai mulut upper chest. Nah, itu di atas 25 liter. Nah, kalau kita bisa menahan sekitar 15 detik, itu kurang lebih nafas kita 18 kali per menit. Dan sekitar 15 liter. Dan ini masih belum oke. Kalau kita bisa naikkan jadi 40 detik kita nahan nafas, itu nafas kita begini. Tarik nafas, lepas, kemudian diam. Tarik nafas, lepas, diam. Seperti itu. Jadi di antara nafas satu dan nafas lain, itu ada jeda. Dan jeda ini bukan kita yang hentikan, tapi memang dia berhenti sendiri. Dia berhenti sendiri. Karena dia nggak membutuhkan oksigen. Karena tubuhnya bisa mengambil oksigen sedikit dan menyerap oksigen lebih bagus. Nah, kalau ingin tahu para yogi, para orang-orang yang hebat itu bagaimana dia bisa nahan 180 detik, itu nafasnya bagaimana sih? Nafasnya begini. Jadi dia nafas kira-kira 3 kali per menit. Jadi sekali nafas, 20 detik lagi nafas lagi, 20 detik lagi nafas lagi. Jadi sangat-sangat irit gitu. Nah, orang-orang ini termasuk orang-orang sangat super, bukan sabar aja, tapi dia ketenangannya luar biasa. Kalau kita perhatikan, kalau mereka-mereka yang praktisi meditasi, atau paling enggak lah dalam hidup itu pernah masuk ke level yang cukup dalam di meditasi, tafakur, atau duduk hening, atau saat teduh, atau apapun lah namanya, ketika kita benar-benar relax, itu kita nggak bisa ngerasain nafas kita. Nafas kita tuh very shallow, pelan. Seperti itu. Nggak ada orang yang duduk meditasi dalam, kemudian nafasnya nggak ada seperti itu. Dia akan tenang banget nafasnya, hampir-hampir nggak terasa. Gitu. Jadi kita bisa tahu orang itu sabar atau tidak, itu bisa dilihat dari nafasnya. Jadi kalau yang di sini sahabat DP yang masih jomblo dan jomblowati, nah jomblowan dan jomblowati kepingin cari pacar, dia sabar nggak ya? Nah itu gampang. Caranya apa? Jangan pakai stopwatch, pakai jam aja. Datengin, duduk, ngobrol, diam. Ketika dia lagi santai, balas WA atau apa, coba lihat berapa kali dia nafas, hitung 1 menit. Kalau dia 20 kali tarikan, lebih dari 20 kali tarikan dalam 1 menit, ganti pasangan aja. Putusin aja ya, selesai. Potensinya ada 2. Kalau enggak emang dianya punya masalah kesehatan, atau dia masalah emosi, atau lagi nafsu, itu aja masalahnya. Oke. Tapi kalau seandainya dia nafasnya normalnya sih kalau menurut kedokteran 12-18 kali. Tapi menurut saya sih kalau bisa di 10-12 kali itu bagus banget. Di bawah 15 lah. Oke. Tarikan. Kalau bisa di bawah 10, wah itu luar biasa. Sabar banget gitu ya. Oke. Maka itu Lao Tzu pernah mengatakan a perfect man, seorang yang tercerahkan itu bernafas seperti dia tidak bernafas. A perfect man breathes as if he is not breathing. Kurang lebih begitu. Biasa. Nah. Oke. Jadi nafas yang, kalau saya mau bilang nafas yang bagus bagaimana? Nah, kalau saya cuma boleh dapat satu kalimat itu adalah LSD. Seperti obat LSD. Itu singkatannya. LSD itu light, slow, and deep. Itu mirip seperti makan. Makanan itu kan makanan itu kan ada satu kata kan, we are what we eat. Yes. Kita adalah apa yang kita makan, dan apa yang kita makan itu salah satu dari hidung. Mirip. Makan yang bagus bagaimana? Penuh atau harus kosong? Maksudnya sebagian harus kosong. Harus sebagian kosong. Seperti Nabi Muhammad bilang, berhentilah makan sebelum kenyang. Kalau saya bilang berhentilah nafas sebelum penuh. Itu namanya light breathing. Jadi bukan
bukan dipenuhi, tapi very light. Oke. Kemudian yang kedua, makan yang bagus gimana? Cepat atau lambat? Lambat. Jadi yang kedua slow. Oke. Dan yang ketiga ini nih mispersepsi sering banget, yaitu deep. Deep breathing itu diartikan benar sebenarnya yang bagus deep breathing, tapi diartikan big breathing. Jadi kalau bilang tarik nafas dalam, artinya ini big, bukan deep. Deep itu kedalaman. Deep itu letak di bawah. Artinya kita menggunakan si diafragma kita untuk bernafas, bukan menggunakan upper chest. Jadi light, slow, and deep. Itu adalah rumus nafas yang sehat, seperti itu. Nah, ini by the way ada yang nanya gini Mas Gobin, kalau tidurnya ngorok akibat apa ya? Oke. Itu soal tidur nanti saya akan bahas dan itu ada slide-nya. Oke. Nah, yang dari Kang Abu sendiri ada yang mau ditanya nggak? Kira-kira cukup jelas atau? Ya, aku sih secara teoretikalnya oke, tinggal latihannya gitu, nggak sabar pengen latihan gitu, pengen practicing. Ya, nanti saya akan kasih tahu ada aplikasi gratis, karena kalau aplikasi Buteyko itu berbayar, karena bukan aplikasi saya sendiri, itu ada di internasional, dan kemudian dipandu kan, saya juga memandu situ, tapi saya menemukan ada aplikasi bagus, nanti yang akan saya bagi, dan Bapak Ibu saya harap untuk latihan pakai aplikasi itu sangat-sangat luar biasa ya. Oke. So saya akan kembali ke slide dulu. Oke. Oh ya, ini lagi langsung aja deh ya. Aplikasinya namanya Breathball. Oke. Dapat nggak sih tadi? Breath apa Mas? Sorry. Dan saya share dulu di sini sebentar. Oke. Gimana? Share screen. Ini aplikasinya namanya ini Kang. Yes. Breathball. Oke. So Breathball. Di situ aplikasi ini ada berbagai jenis nafas, yaitu nafas 4-6, berarti 4 detik tarik, 6 detik lepas. Itu bagus banget. Kemudian ada yang 5-5 tarik, 5 lepas. Dan berbeda penggunaannya satu dengan lain. Dan satu lagi 4-7-8, 4 tarik, 7 tahan, 8 lepas. Itu untuk tidur, untuk relax. Gitu. Nah, sementara yang sebentar, ada macam-macam sih yang saya akan coba dulu. Ini ada komen bagus sih Mas Gobin. Ini tahu nggak pada bisa nafas jadi tambah stres katanya Mas Gobin. Apa? Kenapa? Tahu pada nggak bisa tahan nafas jadi tambah stres. Ya, bagus. Kalau kita tahu itu malah kita lebih aware dan akhirnya kita bisa perbaikin. Karena memperbaikinya sebenarnya nggak sulit. Adalah apalagi sekarang udah ada aplikasinya, jadi sangat gampang sih sebenarnya. Oke. Nih. By the way, usia mempengaruhi nggak, Mas Gobin? Oh ya, kita ngomong usia itu mempengaruhi karena kalau anak-anak itu otomatis dia nggak bisa nahan karena dia nafasnya lebih banyak kalau anak-anak. Kalau kita udah dewasa, nafas kita antara 12-18 kali tarikan itu menurut kedokteran. Tapi kalau kita jangan ngitung sendiri, akan percuma ngitung sendiri, pasti akan terintervensi. Jadi kalau mau adalah kita suruh pasangan kita untuk ngitung ketika kita santai, ketika kita relax. Seperti itu kita suruh hitung. Kalau enggak, kita akan intervensi. Seperti itu. Nah, pokoknya coba dilatih dengan nafas yang di sini, Breathball ini bagus banget. Nah, latihannya berapa lama? 10 menit boleh, 5 kali sehari seperti itu diusahakan. Nah, apa yang terjadi? Lihat aja bagaimana kondisi tubuh Anda akan berubah atau emosi atau secara yang lain akan berubah. Nafas ketika Anda merasa kapanpun usahakan untuk nafasnya lebih lambat. Tapi jangan yang banyak-banyak. Lambat itu banyak orang
Pak, nafas Anda 20 kali nih, coba dikurangin jadi 10 kali. 10 kali tapi dalam-dalam. Nah, itu sama aja jadinya. Kita perlu untuk yang light karena kita untuk mengurangi si oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Begini Kang, di dunia ini masalahnya bukan kekurangan. Masalah dunia itu kelebihan. Masalah sekarang ini. Iya, betul. Banyak nggak orang yang mati karena kekurangan pangan, kekurangan gizi? Banyak. Tapi yang jauh lebih banyak adalah kelebihan pangan. Banyak nggak orang yang stres karena kekurangan data, kurang informasi? Banyak. Tapi yang lebih stres lebih banyak adalah yang kelebihan data, kelebihan informasi. Begitu pula, banyak orang sakit kurangan oksigen. Tapi yang sebenarnya lebih banyak karena kelebihan oksigen itu sendiri. Itu. Nah, ini yang saya mau bahas tentang tidur. Tidur itu selalu saya menggunakan tape. Microport. Saya selalu menggunakan ini. Oke. Nah, ini sempat viral berapa setahun lalu kalau nggak salah, karena Andin penyanyi itu mempraktekkan ini dan kemudian meletakkan di Instagramnya dia sama anaknya di Kawa waktu itu. Nah, pada saat itu akhirnya viral lah cerita gitu. Nah, yang menarik adalah viral seperti biasa. Kita ini sekali lagi, kalau Anda belum jadi artis, belum pernah diviralkan, apalagi belum pernah masuk publikasi, jadi seseorang yang menjadi subjek dari pemberitaan massal gitu, kita belum pernah bisa rasakan bagaimana sebenarnya kejadiannya. Jadi kalau hari ini kita ngomong si artis ini begini, artis itu begini, dan sebagainya seperti itu, lebih baik kita nggak punya non-judge. Kalau bisa jangan judge lah, karena sebagian besar kemungkinan besar itu salah. Apakah itu di DPR, apakah di mana pemerintahan, apapun. Ketika Anda merasa bahwa Anda yakin bahwa dia salah dan sebagainya, kemungkinan kita lah yang paling salah gitu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Ya, menarik sekali. Pengalaman saya di penghuni terakhir beberapa 15 tahun lalu, saya ikut penghuni terakhir bagaimana setiap hari saya muncul di televisi, dan kemudian setelah itu saya keluar dari penghuni terakhir, saya ngecek tuh forum-forum, apa yang diceritakan di media sosial tentang saya dan sebagainya, debat-debat dan sebagainya. Boleh dibilang sebagian besar, kalau nggak mau dibilang semuanya, itu tidak sama seperti apa yang terjadi di dalam. Begitu. Jadi apa yang di luar itu bahkan lebih seru, lebih imajinasi netizen itu luar biasa untuk membuat si skenario begini, ini pasti begini, analisa dan sebagainya. Kalau kita mendengar si A, si B dan sebagainya, kemungkinan itu nggak terjadi seperti itu. Oke. So, singkat cerita begini, ketika kita tidur, kenapa kita ngorok? Kenapa kita tidur kemudian kita perlu untuk menggunakan ini? Saya akan cerita sedikit dulu sebelumnya, supaya lebih jelas dulu, saya akan jelaskan, nanti saya kembali ke sana. Oke. Begini, ngorok itu ada berbagai macam. Ngorok itu bisa karena emang struktur dari semakin hari wajahnya semakin datar, semakin datar, semakin cepat. Sekarang semakin datar. Kenapa begitu? James Nestor, seorang jurnalis, itu meneliti sampai ada sebuah universitas yang mengumpulkan skeleton atau kepala manusia dari yang 50 tahun sebelum sekarang sampai ribuan atau ratusan ribu tahun lalu. Dan tidak ada satupun dari ribuan skeleton sampai 300 tahun terakhir, jadi 300 tahun terakhir sebelum sekarang, sampai sebelumnya, yang giginya tidak beraturan, tidak ada satupun. Dan ada 5.500 mamalia di dunia ini, tidak ada satupun yang giginya tidak beraturan, hanya Homo sapiens. Artinya hanya manusia yang sekarang giginya nggak beraturan. Kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang salah? Nah, dipercaya bahwa revolusi pangan, revolusi makanan kita itulah yang penyebabnya. Karena sejak 300 tahun terakhir, kita udah mengelola makanan kita menjadi lebih lembut, lebih gampang tercerna, sehingga kita ngunyahnya kurang kuat. Sehingga jaw kita lemah. Dan itu mengakibatkan muka kita semakin datar, sehingga airway yang di sini, airway atau jalur udara semakin sempit.
Dan jalur udara semakin sempit ini mengakibatkan oksigen masuk ke dalam tubuh jadi sedikit. Kita tahu bahwa sekarang siapa sih yang tidak pergi ke dokter gigi dan memperbaiki giginya? Oke. Siapa sih, kalau kita mau lihat, sekitar 25% orang di Amerika itu sleep apnea. 50% itu punya problem pernafasan, apalagi asma dan sebagainya, bahkan sampai 75%. Ada yang ngorok, ada yang sleep apnea, ada yang asma, dan urusannya dengan pernafasan. Dan mereka percaya bahwa masalah seperti cancer dan begitu banyak penyakit, ini masalahnya karena kita nafasnya udah kacau, seperti itu. Nah, mereka percaya bahwa karena pola makan kita, bukan jenis bukan apa yang dimakan, bukan kita nggak ngomong gizi, tapi makanan kita semakin lembut, ya kan? Diancurin, kita makan cake, pastry, kita makan nasi, itu nasi putih yang dimana lebih lembut, lebih enak, lebih gampang ditelan seperti itu. Akhirnya kita nggak mengembangkan itu, dan itu akhirnya gigi kita menjadi kacau karena mulut kita menjadi kecil. Mulut yang kecil, ini RW-nya kecil. Nah, RW yang kecil otomatis ketika tidur, mau nggak mau kita buka mulut untuk supaya bisa nafas. Nah, ketika kita buka mulut, disitulah masalahnya. Nanti saya jelaskan kenapa buka mulut itu bermasalah. Nah, yang kedua, kenapa sleep apnea itu terjadi karena kegemukan. Ya, kalau ini sih nggak ada cerita, Anda harus menguruskan. Nah, yang ketiga, salah satunya, tentu ada banyak jenis sleep apnea, adalah tidur terlentang. Tidur terlentang. Nah, tidur terlentang ini sebenarnya nggak masalah kalau di mulut Anda tertutup. Saya dulu itu setiap hari tidur saya terlentang, wajib, pasti. Saya memprogram tubuh saya untuk tidur selalu terlentang. Nah, karena apa? Karena itu saya baca itu adalah resep rahasia awet mudanya Titiek Puspa. Karena ketika terlentang ini ketarik. Jadi facelift gitu, secara gravitasi akan ditarik oleh gravitasi. Tapi bedanya Mbak Titiek Puspa itu tidur mulutnya mingkem. Saya buka. Nah, ketika buka, lidah saya jatuh. Pasti siapapun, coba perhatikan ketika kita tutup mulut, lidah kita akan nempel ke langit-langit. Dan itulah yang membuat mulut kita menjadi lebih besar, menjadi lebih maju. Karena nempel langit-langit, mendorong ke langit-langit. Tapi ketika kita buka mulut, apalagi nada ke atas, maka lidah kita jatuh. Dan itu menghalangin si airway. Atau, nah itu ngorok terjadi, atau mampet terjadi. Itu kenapa akhirnya kita ngorok. Nah, maka itu saya mengatakan bahwa bagaimana cara tidur yang baik, yaitu miring ke kanan atau miring ke kiri, bahkan tengkurap, jangan terlentang. Kenapa? Karena paru-paru kita sebagian besar itu bukan di depan, tapi di belakang. Jadi kalau kita tidur terlentang, paru-paru itu tertekan. Pasien-pasien COVID di negara-negara maju itu nggak boleh tidur terlentang lagi, dia harus tidur miring kanan atau miring kiri, seperti itu. Nah, kalau kita ngomong Buddha selalu menyarankan tidur ke kanan. Nabi Muhammad tahu saya juga ke kanan. Oke. Nah, kalau menurut Ayurveda, kalau kita tidur di malam hari, itu tidurlah ke kanan. Saya percaya ini yang juga disarankan oleh Nabi Muhammad dan juga Buddha. Kenapa begitu? Kalau menurut Ayurveda, hidung kita ini punya punya dua lubang yang dimana satu mewakili matahari, satu mewakili bulan. Artinya satu mendinginkan, satu membuat panas tubuh. Nah, yang kanan ini adalah yang membuat panas matahari. Yang kiri yang buat dingin. Ketika kita malam hari, kita mau rileks, mau tidur lebih dalam, kita harus mendinginkan tubuh. Kita miring ke kanan, yang di sini, yang hidung yang kiri kebuka, sehingga tubuhnya menjadi lebih dingin. Tapi kalau kita siang hari habis makan, dan miring ke kanan, jantung kita nggak tertekan, jantung di kiri. Nah, ketika kita tidur siang hari untuk habis makan siang ngantuk dan mau tidur 20 menit contohnya gitu. Nah, kalau di Ayurveda mengatakan tidurlah ke kiri. Kenapa? Karena kanan yang kebuka, dia akan membuat panas untuk pencernaan. Dan dari lambung menuju usus 12 jari, itu ngadepnya ke kiri, ke arah kiri. Jadi dia lebih gampang
makanan masuk ke usus 12 jari. So, begitu. Itu teorinya begitu. Jadi, kalau Anda tidurlah miring kanan, miring kiri, bahkan terlungkup itu malah oke. Nah, namun usahakan untuk tidur dengan mulut tertutup. Tapi kan seperti saya, mau udah bertahun-tahun pun di plester, udah belajar gini, tetap aja namanya tidur siapa yang tahu. Bagaimana sih kita bisa tahu kita ini tidur tertutup atau terbuka? Semua orang waktu tidur pasti tertutup, tapi pas tidur siapa yang tahu? Nah, kita tahunya ada 2 cara. Yang pertama adalah kita tanya dengan pasangan kita yang kita ajak tidur, atau siapapun lah yang kita ajak tidur, ketika kita tidur, mulut kebuka atau enggak. Yang kedua adalah kita ngerasain bangun pagi, kering enggak tenggorokannya. Kalau kering, berarti kemungkinan besar kita tidur dengan mulut yang terbuka. So, bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa teknik. Kalau Anda pergi ke Tokopedia, itu ada satu strapnya seperti ibu-ibu untuk meluruskan atau membuat si tirus ini. Nah, jadi ketarik gitu, ada strap gitu, tidak ini ketarik tutup terus gitu. Nah, itu bisa pakai. Tapi yang paling gampang menurut saya adalah pakai micropore. Nah, kembali ke slide tadi. Kenapa sih saya menggunakan micropore? Ada 5 alasannya. Yang pertama adalah tidur kita akan jauh lebih nyenyak dan kita less snoring. Bahkan beberapa orang hilang snornya atau ngoroknya. Karena apa? Yang seperti tadi saya jelaskan. Tutup mulut, maka lidah kita akan nempel ke atas sehingga airway kita jalan. Yang kedua, asma dan alergi berkurang. Kenapa begitu? Karena ketika kita buka mulut, namanya si bakteri itu akan masuk ke dalam mulut kita. Virus bakteri. Nah, kalau kita tutup mulut, maka itu nggak terjadi. Sehingga pagi-pagi asma dan alergi bisa berkurang. Yang ketiga, otomatis kalau kita tutup mulut karena bakteri tidak berkembang, maka aroma mulut kita menjadi lebih baik. Yang keempat, tubuh kita akan menjadi kalem, menjadi rileks. Karena apa? Karena parasimpatik, seperti tadi saya jelaskan. Kita menggunakan hidung, berarti kita menggunakan nafas, kita mengaktifkan parasimpatik yang membuat tidur kita menjadi lebih dalam dan juga tubuh kita dalam mode untuk regenerasi sel dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu NO, nitric oxide, yang seperti saya jelaskan. Ketika kita menggunakan nafas hidung, kita akan mengeluarkan, hidung kita akan memproduksi nitric oxide itu sendiri dan tubuh kita akan menjadi lebih baik. So, ini adalah keuntungan kenapa saya menggunakan micropore. Sekarang bagaimana sih menggunakan micropore itu? Begini. Kalau Anda punya micropore, ini namanya micropore, mereknya nggak penting, ini yang penting namanya micropore. Jangan gunakan lakban atau plester kabel karena itu terjadi waktu Andin menulis ini micropore, apa yang terjadi? Itu banyak sekali yang WhatsApp DM ke saya pakai foto, dia bilang, Pak Gobin terima kasih banget tidur saya jadi nyenyak padahal saya susah sekali tidur sebelumnya, dan dia foto ini benar-benar pakai lakban. Dia ada yang pakai plester apa itu namanya? Plester kabel itu loh. Dan yang menarik yang kencang banget itu ya. Ya, detik.com itu menulis tren tidur selebriti menggunakan lakban. Saya bilang ini gimana gitu ya. Nah, padahal micropore kenapa? Karena dia anti alergi atau hypoallergenic. Yang kedua adalah dia juga punya lubang-lubang. Jadi dia ada lubang-lubangnya gitu. Jadi kalau terjadi Anda nggak bisa nafas pakai hidung, tetap masih bisa keluar dari mulut. Nah, untuk amannya, karena saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu semua, ini generalisasi. Yang paling aman adalah ambil yang sedikit segini, gunakan seperti ini. Jadi di sini masih bisa buka. Itu aman, ya. Karena saya nggak tahu, Bapak Ibu kan ada sakit asma atau batuk atau pilek atau apa dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau Anda belajar di
kalau Anda bergabung di Buteyko, karena kan akan masuk ke lingkaran grup di mana saya setiap kali bisa mengawasi. Anda bisa konsultasi kapanpun. Nah, itu saya sarankan gunakan penuh juga nggak apa-apa. Itu oke. Tapi kalau enggak, gunakan advance. Nanti dicoba malam ini dan besok mungkin bisa DM ke saya bagaimana hasilnya. Seperti itu. Oke, itu jawabannya tentang bagaimana kalau tidur untuk ngurangin ngorok. Gitu. Oke. Menarik ya, luar biasa. Saya pernah nyobain sih Mas Gobin di awal-awal, rasanya emang unik sih rasanya, dan benar. Cuman ya jadi lupa lagi sih. Belum jadi kebiasaan. Kalau emang agak sulit di awal-awal, jadi kalau aduh kenapa kok malam jadi nggak bisa tidur, lah gunakan setengah jam sebelum tidur. Jadi setengah jam sebelum tidur udah dibiasain, sehingga kulitnya, tubuhnya udah interaksi, baru kemudian tidur. Itu akan membantu. Dan jangan gunakan pada anak-anak dulu tanpa pengawasan. Kalau dia udah bisa nyopot, tapi kalau segini sebenarnya aman. Tapi kalau bayi nggak perlu. By the way, kan sekarang pakai masker, Mas Gobin, pengaruh nggak sama nafas? Ya, masker ini akan mempengaruhi nafas banget, karena masker ini otomatis CO2 kita akan kembali ke hidung kita dan terhirup, which is good. Tapi bagi orang-orang yang CO2-nya toleransinya rendah, maka ini akan membuat pusing, membuat engap, membuat perasaan nggak nyaman, karena kadar CO2-nya toleransinya rendah. Tapi kalau Anda sudah berlatih kayak seperti Brad Wall dan nafasnya menjadi lambat, toleransi CO2-nya udah meningkat, maka ini akan jadi lebih oke sebenarnya. Kita akan bahkan ketika olahraga pun ada namanya training mask. Tetap itu sehingga waktu olahraga melakukan itu. Oke. Wah, ini Bu Intan udah langsung rasanya tenang jadi pengen tidur katanya. Tadi kayaknya nyobain latihan nafas tuh. Emang dia ya? Ya. Dan di grup di kelas Buteyko itu banyak sekali, walaupun online ya, Pak ngantuk Pak. Saya setelah latihan itu kemudian ketiduran, malam-malam baru WhatsApp, Pak ini saya baru bangun Pak. Jadi saya tuh nggak pernah tidur siang, ini kok bisa ngantuk dan tidur siang. Iya, saya bilang nafas itu luar biasa. Anda bisa seger seperti Wim Hof itu. Ketika saya loyo, saya akan gunakan Wim Hof untuk seger. Seperti dapat narkoba. Benar-benar bisa, namanya coffee breathing gitu. Nah, kalau Buteyko itu wine breathing atau beer breathing, tapi ini halal, dijamin halal ya, ada alkoholnya. Tapi kita relax, santai dan sebagainya. Ya. Wine breathing tapi nggak perlu beli wine ya? Ya, nggak perlu bayar. Oke. Wah, luar biasa nih malam hari ini nih. Luar biasa nih, dapat banget gitu. Nah, tinggal jadi tadi latihannya pakai aplikasi tadi dan dicoba tidurnya pakai si Micropore tadi gitu ya, Mas Gobin ya. Dengan Micropore yaitu dan ya itu dua hal aja dilakukan. Tiga. Yang pertama adalah selalu nafas pakai hidung, apapun yang terjadi, usahakan hidung. Yang kedua, usahakan gunakan nafas Brad Wall. Dan yang ketiga adalah gunakan Micropore itu waktu tidur. Dan yang keempat, bila ada rezeki, ikut Buteyko. Oke. Buteyko mudah-mudahan next eventnya matching sama schedule. Kemarin tabrakan terus sama schedule. Mudah-mudahan next matching. Hampir tiap minggu ada kok. Dan saya nggak nyangka sih Kang, benar-benar nggak nyangka. Tadinya benar-benar berpikir mana ada orang tertarik, apalagi online. Saya juga biasanya nggak ngajar online, tapi kemudian karena pandemi ya mau nggak mau, dan ternyata selalu penuh. Karena emang kita sangat batasin orangnya. Maka itu kemudian tiap minggu harus ada supaya gampang koordinasi. Terima kasih. Oke. Kalau misalnya kita kayak misalkan ini teman-teman Dialog Positif pengen bikin kelas sendiri nggak di minggu, bisa Mas Gobin? Bisa banget. Bisa Ya? Kemarin itu juga ada yang, Pak saya satu kantor 20 orang, kira-kira gimana? Oke, kita bikinin untuk special paket itu grup yang sama, jadi grup hanya mereka aja seperti itu tentu bisa. By the way, terima kasih Kang, banyak sekali yang juga dari Dialog Positif yang kemarin itu kemudian ikut
saya tanyakan dari mana taunya. Pertamanya dari DP, dari lihat Pak Gobin, kemudian saya kepoin Instagramnya, dan kemudian akhirnya saya ikut di Buteyko itu. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Mas Gobin. Wah, seru banget. Oke, kayaknya teman-teman Dialog Positif kita janjian yuk kapan ada waktu barengan kita bikin sendiri sesi sendiri di Dialog Positif Buteyko. Kayaknya gitu seru tuh. Bisa ya Mas Gobin ya? Minimal berapa orang Mas Gobin? 20 jalan. 20 jalan ya? Alright. Oke, nanti terms and conditionnya kita coba ngobrol. Itu udah banyak yang daftar ikut. Daftar ikut. Oke, mantap. Maksimal nggak ada maksimal ya Mas Gobin? Oke. Sebenarnya maksimal nggak ada, tapi saya lebih senang kalau tidak ada maksimalnya, karena supaya saya dalam satu grup itu efektif karena cuma ada 2 instruktur yang saat ini ada, sehingga kita bisa mengawasinya lebih oke gitu. Kalau terlalu banyak pertanyaan nanti terabaikan dan sebagainya, itu juga jadi beban bagi saya untuk itu. Maka itu sangat dibatasi. Ya. Paling oke satu batch berapa? 40? Oke? Ya, 40 mungkin. 40. Oke. Coming soon after kita. Oh iya, kita kan mau ada gathering offline hari Sabtu ini. Ya, hari Sabtu 35 orang aja ya. 35 orang aja. Oke, nanti kita sekalian ngobrolin buat Buteyko Dialog Positif Class. Oke, daftarnya nanti saya kasih tahu di grup ya, insya Allah. Setelah ini, abis ini kita rancang dulu. Oke, tampaknya Mas Gobin ini banyak yang mau tanya. Kita discuss dulu boleh? Boleh, Bang. Boleh ya, langsung kita terhubung. Oh iya teman-teman yang di Zoom, yang di YouTube, yang mau tanya, yang mau discuss. Tadi kan chatnya udah kepanjang di atas, jadi mohon kalau ada pertanyaan boleh ditulis ulang, boleh raise hand. Yang di YouTube juga boleh ditulis ulang ya di chatnya. Oke, so kita terhubung kepada Ibu Bunda Winnie Sumantri. Silakan Bun, di unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Malam, ya Bunda. Mas Gobin, Nandabu. Mas Gobin, saya mau nanya nih, Mas Gobin terakhir di DP ini kan menyinggung Orhiba ya. Orhiba. Ya, Orhiba itu kan salah satu olahraga pernafasan juga. Tapi yang saya tahu tuh napasnya dari hidung dikeluarkan dari mulut. Selalu seperti itu. Dan karena kebetulan memang Orhiba itu penunggunya adalah padi saya, kepala polisi pertama. Yang ada patungnya di Mapa dan rumah sakit polisi namanya juga Sukamto. Jadi bagaimana menurut Mas Gobin olahraga hidup baru itu? Terima kasih Mas Gobin. Oke. Good. Ya. Silakan saya mute dulu ya. Oke, silakan Mas Gobin. Jadi saya pernah berapa kali bertanya tentang, saya kebetulan Buteyko itu ada, Orhiba, olahraga hidup baru, olahraga yang asli Indonesia dan sangat-sangat bagus menurut saya sih. Setiap orang Indonesia kalau perlu daripada senam kesegaran jasmani, lebih baik itu dipopulerkan kembali gitu. Menurut saya itu bagus banget. Nah, Orhiba ini itu saya sempat tanya di mesnya atau di sanggarnya yang di Ubud gitu tentang nafas. Saya tanya bagaimana dengan nafas. Dia bilang nafas tidak perlu diatur, tapi memang dari mulut, dari hidung masuk dan lepas dari mulut seperti itu. Nah, saya tahu bahwa Orhiba itu kelihatannya muter-muter gitu aja. Saya pakai jam yang dimana saya pakai detak jantung saya ketika Orhiba itu tinggi banget, ternyata kelihatannya begitu saja tapi itu kardio banget. Nah, bedanya biasa kardio itu kaki yang bergerak, ini adalah tangan yang bergerak, dan biasanya kaki pun maju ke depan. Ini satu-satunya olahraga yang bergerak ke belakang karena seperti recharge, seperti kalau kita itu kebiasaan kan maju ke depan, jadi tubuh kita itu maju ke depan, bungkuk ke depan, sementara Orhiba itu mengembalikan lagi. Kalau saya ibaratkan kalau ada permainan anak kecil itu yang mobil-mobilan atau kereta atau apa yang diputer krak baru kemudian bisa jalan gitu. Nah, muternya itulah si Orhiba itu. Nah, jadi bagi kebanyakan orang, kalau kita diminta untuk nafas pakai hidung, tarik dan lepas hidung, itu akan kesulitan. Seperti itu. Jadi, cara yang kedua yang terbaik adalah tarik pakai hidung, lepas pakai mulut. Cara yang ketiga yang terbaik, ya tentu yang paling rendah, yaitu tarik pakai mulut, lepas pakai mulut. Nah, sama seperti Wim Hof. Wim Hof juga ketika saya bertanya,
kenapa ya Wim Hof ini kok ngomong nafas tarik mulut, lepas pakai mulut. Tapi apakah waktu di Tumo sana, waktu di Tibet sana, apakah itu yang diajarkan? Ternyata Wim Hof melakukan itu untuk supaya lebih gampang terakses oleh kebanyakan orang. Kalau disuruh nafas pakai hidung, lepas pakai hidung, maka kebanyakan orang belum bisa gitu loh, belum sanggup karena saya tadi bilang bahwa airway kita itu jadi sempit karena cara makan kita yang semakin lama semakin nggak menguatkan si jaw ini. Jadi akan kesulitan, apalagi nggak pernah latihan. Jadi supaya olahraga ini tersebar, supaya lebih gampang terakses. Nah, ya cara yang diambil saya rasa adalah yang kedua, tarik pakai hidung, lepas pakai mulut. Nah, itu masih jauh lebih baik. Karena apa? Ketika kita tarik pakai hidung, kita dapatkan NO-nya, nitrate oxide-nya. Gitu. Jadi dan banyak kebaikan yang lain masih diikut di situ. Tapi kalau tarik pakai mulut dan lepas pakai mulut itu malah saya nggak sarankan malahan gitu. Jadi saya rasa alasannya itu. Tapi kalau bisa seperti saya mau olahraga apapun kecuali renang masih belum bisa dan diving, yaitu saya tetap pakai hidung selalu. Kalau saya udah mulut saya udah mulai buka, saya lebih baik mengerem nafas saya, kegiatan saya. Jadi kalau saya jogging gitu, mulut saya mulai buka nih, berarti saya harus kurangin kecepatan saya, bukan saya ngurangin dari hidung malah jadi mulut, enggak. Saya berarti bahwa tubuh saya belum mampu sampai di situ, saya kan kurang. Oke. Thank you. Oke. Ini juga ada pertanyaan Mas Gobin, kalau nafas yang perut gitu ya, nafas yoga kayak perutnya mengembang, itu sama nggak dengan apa yang dibahas malam hari ini? Silakan. Ya, sama banget bahwa saya tadi kan saya bilang LSD, D-nya itu deep. Deep itu bagaimana kita bisa deep? Karena kita menggunakan si diafragma. Artinya ketika kita tarik nafas, diafragma kita itu mengembang, melebar. Nah, ini penting banget, super penting. Karena apa? Karena begini, 30% atau sepertiga bagian dari paling bawah dari paru-paru kita itu menyerap 2/3 dari oksigen. Jadi darah itu paling banyak ngumpul di bawah karena gravitasi, ya darah lebih banyak di bawah daripada di atas. Nah, karena itu sepertiga bagian atau 30% dari paru-paru paling bawah itu menyerap sekitar 70%. Lah bagaimana caranya supaya kita bisa bawa oksigen ke bawah? Caranya ada diafragmanya dikembangin. Kalau kebalik, kalau yang dikembangin adalah upper chest, maka diafragma akan menekan 30% dari si paru-paru yang bawah, sehingga udara yang banyak masuk tidak terserap. Ada penelitian mengatakan bahwa 500 ml udara diletakkan di bagian atas sama di bagian paling bawah paru-paru, di bawah ditangkap 7 kali lipat lebih banyak oleh darah daripada yang di atas. Seperti itu. Jadi penggunaan diafragma banyak banget, tapi mungkin saya nggak bahas sekarang. Oke. Thank you, Mas Gobin. Kita terhubung ke Mbak Puspa Anom. Silakan Mbak Puspa. Halo, selamat malam Pak Gobin, selamat malam Kang Abu. Malam. Baik, saya nggak ada pertanyaan, tapi saya mau sharing. Jadi biar bapak-bapak sama ibu-ibu makin mantap kali ya, mau belajar nafas pakai hidung. Gimana Mbak Puspa? Saya kebetulan kan 19 April kemarin ikut yang kelas online. Nah, dulu itu saya setiap pagi pilek, setiap cuaca dingin pilek. Pokoknya kayak ini hidung saya tuh kayak hidung ayam boiler, dikit-dikit pilek gitu ya. Oh habis gitu ya? Itu, iya. Itu saya juga ini datang bulan nggak teratur. Terus saya punya sinus kan. Semenjak ikut Buteko, pilek itu udah nggak pernah. Jadi saya udah berani mandi pakai air dingin meskipun cuaca dingin, meskipun malam hari, meskipun pagi hari saya udah berani. Terus jadwal datang bulan saya semenjak ikut Buteko ini rekor banget, selalu tepat tiap bulannya gitu loh. Padahal dulu-dulu itu saya sampai hampir lupa kapan harusnya datang bulan. Itu aja sih yang mau saya sharing untuk malam ini. Berarti udah berapa lama Mbak Puspa? 19 April berapa ya? Mei, Juni. April, Mei, Juni. Udah 5 bulan ya kurang lebih ya? Hampir 5 bulan. Iya. Oke. Udah kerasa banget emang, berarti ya?
Iya, kerasa banget. Kan saya dulu juga sering vertigo ya. Jadi kapan hari pernah saya keliengan, pusing gitu kan, langsung saya buteko, langsung hilang. Biasanya saya ke UGD kalau gitu. Waktu itu saya langsung buteko, langsung ini, keliengannya langsung hilang. Oke. Iya. Puspa, Terima kalau kasih. kita sharing di grup. Ini diam-diam udah langsung seperti ini. Wow. Luar biasa. Oke, Mbak Puspa, terima kasih. Terima kasih luar Terima biasa kasih. menginspirasi. Selamat malam. Oke, boleh dikomentarin dikit Mas Gobin, kok bisa gitu tuh dalam waktu 5 bulan? Emang percepatannya luar biasa berarti ya Mas Gobin ya? Jadi begini, Kang, saya itu gemesnya luar biasa. Saya tahu ini jadi wow banget, tapi di sisi lain gemes juga. Coba begini, ketika kita sakit, kita ke dokter bilang apa? Kasih resep, kasih obat, kasih apa, vitamin, suplemen dan sebagainya. Saya nggak bilang itu jelek, itu adalah tugas dokter yang mulia dan sebagainya. Tapi kemudian kan biasanya diikuti dengan berbagai pertanyaan kan, yaitu makannya bagaimana. Saya suka makan gorengan, oh ya udah dikurangin. Kalau bisa sih makanan yang banyak sayur, buah dan sebagainya. Good. Kemudian ditanya olahraganya bagaimana. Oh nggak pernah olahraga, oh mulai sekarang lah jalan kaki, gini-gini tuh bagus untuk gini. Good, oke. Kemudian ditanya lagi istirahatnya gimana? Susah banget dok, gimana dong istirahat? Nggak bisa tidur kalau malam. Kenapa? Banyak pikiran. Ya jangan mikir, tapi gimana caranya gimana mikir gitu kan. Tapi saya setuju bahwa 4 pola fondasi ini itu penting banget untuk sehat, merubah pola makan, merubah pola olahraga atau pola gerak, kemudian merubah pola istirahat dan pola pikir. 4 ini adalah fondasi. Tapi yang menarik adalah hampir nggak pernah ketemu yang diminta merubah pola nafas. Padahal makan itu berapa kali sehari? 3 kali. Kalau itu kita ngerubah, apa yang terjadi? Signifikan nggak? Signifikan terjadi perubahan. Kita nggak berolahraga, kemudian ngerubah olahraga 30 menit sehari. Terjadi signifikan. Kita istirahat 3-4 jam, kemudian dirubah jadi 8 jam. Signifikan akan bugar tubuhnya dan sebagainya. Oke. Atau pola pikir dirubah. Tapi coba bayangkan, nafas itu 1 hari 25.000 kali. 25.000 kali. Kalau kita bisa ngerubah dan dilakukan kapan? 24 jam. Satu-satunya Kang, pekerjaan di dunia ini satu-satunya yang kita tidak pernah jeda lakukan adalah bernafas. Bukan yang lain. Betul. Yes. Pertama kali kita lahir, apa yang kita lakukan? Bernafas. Di akhir kehidupan kita, yang paling terakhir kita lakukan bernafas. Jadi kalau orang tanya, Gobin pekerjaannya apa? Ya bernafas, karena itu yang paling sering saya lakukan daripada pekerjaan lain. Iya benar. Pekerjaan paling banyak. Tapi emang suka agak kesel sih kalau ada yang nanya lagi ngapain, lagi nafas katanya. Oke. Thank you Mas Gobin. Kita terhubung ke Ibu Intan. Abis ini ke Ibu Tuti ya. Abis ke Ibu Intan dulu. Silakan Bu Intan. Masih kebuka nggak matanya nih? Rada-rada merem. Waduh. Bu Intan belum ikut Buteko, udah Buteko nih. Mas Gobin, Abu, selamat malam. Ya ini mau cerita tentang urusan Tante Titi Puspa tidur telentang tuh benar tuh. Tuh kan awet muda nih nggak ada. Nah itu Tante Titi juga bilang tuh mau diikutin saya. Kalau tidur sama dia saya telentang juga tuh. Suka pergi sama-sama dulu. Anyway, jadi yang benar nih Mas Gobin, saya nggak tahu selama ini berapa tahun yang lalu ya, udah berapa puluh tahun saya hidup di dunia ini, saya nggak pernah nyadar saya tuh napas dari hidung apa dari mulut ya, saya juga nggak tahu ya kalau nggak sadar. Tetapi beberapa tahun terakhir ini kan meditasi ya. Kalau meditasi itu kan otomatis dari hidung ya. Mana ada orang meditasi dari gitu kan nggak ada ya. Jadi dari hidung. Jadi napas dari hidung, keluar dari hidung. Itu kalau sadar. Tapi karena sering, jadi saya selalu tutup mulut selama seharian tuh, jadi tutup mulut gitu, kecuali kalau saya ngomong ya, saya buka mulut. Jadi itu yang benar itu kan. Jadi dari hidung keluar dari hidung. Yang begini-begini juga itu sama juga itu ya, itu yang latihan. Terus gitu ya. Nah itu juga. Nah jadi kalau meditasi itu kan bagus nggak? Kita tarik nafas, ditahan sebentar, antara menarik dan nira nafas kita terhubung dengan yang di dalam kan gitu kan ceritanya gitu.
Apa memang mesti ditahan itu sebentar gitu? Nyoba latihan gitu. That's all. Thank you. Oke. Thank you Mbak Intan, Bu Intan. Oke, silakan Mas Mbak Gobin. Intan juga boleh, Mbak Intan juga boleh. Oh iya, ya Mbak Intan. Oke. Soalnya udah Bu Teko jadi muda ya, jadi mbak-mbak sekarang. Tuh kan nggak ada nih. Oke. Thank you Mbak. Alright. Mbak Intan ini waktu itu sempat bertanya juga kalau nggak salah kan ya. Oh, kalau Mbak Intan ini nggak ada dialog positif yang nggak ada Mbak Intan. Mbak Intan tuh lebih terkenal dari hostnya, Mas Gobin, perlu diketahui. Oke. Seperti tadi saya cerita bahwa benar kalau kita masih belum menguasain itu, maka meditasi kita tarik, kita tahan, kita lepas seperti itu. Nah, tapi ketika kita bisa sampai ke dimana level nafas kita sangat rileks atau yang tadi saya ceritakan tentang grafik itu, kan saya cerita bahwa ketika kita bisa menahan nafas 40 detik, kemungkinan nafas kita tarik, lepas, dan kemudian ada berhenti dulu, tarik lagi, lepas. Berhentinya ini tidak ditahan, dia otomatis dia berhenti. Oke. Jadi sama seperti gini, kalau kita punya masalah dalam kehidupan tubuh kita sebentar lapar makan, kalau enggak nyemil lagi. Sepertinya nggak ada jeda tuh satu dengan yang lain. Tapi ketika tubuh kita sehat, antara satu makan dan makan lain itu cukup lama, begitu. We are what we eat. Nafas juga begitu. Jadi dia akan menjadi lebih sedikit nafasnya karena dia nggak memerlukan, karena tubuhnya ada cukup. Kalau kita kurang, maka kita kepingin terus nyamil ini, nyamil itu dan sebagainya karena ada sesuatu yang kurang di situ. Sama persis seperti nafas. Oke, thank you. Jadi nanti jadi auto gitu ya Mas Gobin ya, si tubuhnya memang memerlukan segitu ya udah, dan itu perlu dilatih sekali, luar biasa. Terima kasih Mbak Intan, pertanyaannya oke banget dan clear sekali gitu ya. Nanti mudah-mudahan pas kita ikutan Bu Teko lebih ngerti lagi, mudah-mudahan. Thank you Mbak Intan. Kita ke Ibu Tuti Hanggodo. Silakan Bu untuk di-unmute. Oh, oke. Unmute ada di pojok kiri bawah. Udah. Udah kenceng tadi. Iya, Oke, silakan. Mau nanya, saya kan punya masalah lambung ya, jadi saya makanya kepengen banget ikut latihan itu, butiku itu. Tapi sebelum itu, karena saya punya masalah lambung, kalau lagi bermasalah itu sesek napasnya. Jadi cari gitu kan. Nah, kan cari celah-celah ya untuk bisa nafas, cari udara. Itu gimana untuk mengatasinya, itu cara untuk bernafasnya gitu loh. Sangat mengganggu kalau apalagi udah seminggu ini nih kayaknya lambungnya bermasalah, jadi sesek gitu lah. Dan saya baru tahu juga seperti Mbak Intan tadi karena beda antara yoga pernafasan dari hidung sama mulut itu. Ya, makasih Mas Gobin. Ya, terima kasih Ibu Tuti. Silakan Mas Gobin. Tuti, ini menarik sekali bahwa sebagian besar orang bermasalah dengan lambung itu banyak banget. Dan selama ini kita berpikir yang paling sering dilakukan adalah merubah pola makan. Tentunya yang paling banyak menjadi makannya lebih lembut dan sebagainya. Masalah besar di lambung itu 5.000 tahun lalu orang-orang China mengatakan, di TCM atau Shinsei yang di China mengatakan bahwa lambung itu urusannya sama emosinya gelisah atau cemas, seperti itu. Dia kenanya di sana. Kalau liver itu kemarahan, kalau sedih itu kenanya di paru-paru dan seterusnya. Mereka sudah memetakan. Nah, lambung ini banyak sekali sekarang kena. Karena apa? Karena kita banyak cemas. Gimana nggak cemas? Berita begitu banyak, ketakutan yang membuat kita masa depan nggak pasti dan sebagainya membuat kita cemas. Nah, kenapa sih ini terjadi? Begini, tubuh kita itu punya namanya saraf otonom. Saraf otonom itu ada dua, yaitu simpatik dan parasimpatik. Kalau ikutin yang kemarin kita ngomong soal emosi, saya menjelaskan hal ini lebih detail. Yang dimana saraf ini satu, simpatik itu modenya fight or flight yang membuat tegang, membuat pupil melebar, air liur tercekak, kemudian bronkus kita lebar, detak jantung tinggi, dan peristatik itu berhenti atau terhambat. Yang keluar adrenalin. Sementara simpatik
Parasimpatik kebalikannya, pupilnya mengecil, air liurnya banyak, dan kemudian bronkusnya mengecil, dan kemudian detak jantung melambat. Peristatik, dia bekerja bagus, cairan empedu keluar, enzim dan sebagainya. Itu modenya rest and digest. Nah, pertanyaannya bagaimana, kenapa sih orang hari ini begitu banyak kena asam lambung? Karena tubuhnya terlalu tegang, tubuhnya terlalu simpatik. Saraf yang bekerja wajar karena kita diajarin, karena selama ini kita diajarin bagaimana mencapai, menggapai, meraih dan sebagainya. Berita-berita setiap hari kita baca WA adalah berita-berita yang membuat kita cemas, gelisah, takut dan sebagainya, seperti itu. Nah, otomatis tubuhnya tegang. Apakah tubuh salah? Enggak. Kalau kita dapat berita bahwa dunia ini enggak aman, kapanpun ada COVID bisa menyerang, tetangga kita baru kena dan sebagainya, apa yang terjadi? Kita jaga-jaga dong. Jaga-jaga bagaimana? Pupil kita membesar, tegang dan sebagainya. Lah, tubuh kita ketika jaga-jaga, ketika kita stres, itu tidak dalam kondisi maksudnya tidak dikondisikan untuk mencerna, tapi untuk fight or flight. Untuk lari, atau ketika ada binatang purba, orang lari. Ketika ada orang purba lain, dia bisa fight gitu, fight or flight. Nah, ketika fight or flight, ada nggak yang dikejar si binatang purba kemudian sambil nyamil gitu? Nggak ada. Nggak ada cerita seperti itu. Tapi kita enggak. Ketika kita stres, ketika tubuh tegang, kita camilan, kita makan. Itu masalah. Jadi tubuh tidak dalam kondisi untuk mencerna, kemudian karena kita diajarin, makan harus 3 kali. Kalau kamu nggak makan, maka kamu akan sakit, bla 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 dan sebagainya. Jadi akhirnya semakin tegang lagi dan kita makan dalam keadaan tidak rileks. Air liur nggak keluar, peristatik nggak terbentuk, mencerna, cairan empedu nggak keluar. Terus bagaimana caranya tubuh untuk menghancurkan si makanan ini? Ya caranya adalah asam lambungnya yang naik. Seperti itu, dan buat sesak akhirnya. Sesak itu caranya supaya kita untuk tidak makan lagi. Tapi apa yang terjadi? 2 jam sekali kita makan gitu ya. So, ini emang agak jadi sulit. Karena begini. Seringkali kita ini bukan bermasalah dengan asam lambung. Malah kita kekurangan asam lambung. Tapi mirip seperti kita kelebihan asam lambung. Seperti itu. Nah, karena ketika kita stres, kita nafasnya banyak. Dan itu membuat pH tubuh menjadi lebih alkalin. Seperti itu. Dan itu membuat tubuh nggak bisa mencerna. Nah, ketika kita berlatih bernafas, saran saya begini. Kalau kita langsung berlatih buteyko, ada kemungkinan itu rasanya nggak nyaman banget di awal. Sangat nggak nyaman. Gitu. Tapi biasanya 1-2 minggu itu terjadi. Beberapa orang sangat nggak nyaman. Saya sarankan biasanya stop dulu buteykonya, kemudian mulai berlatih 4-6 itu selama beberapa minggu dulu sampai kelihatan tenang. Jadi ibu bisa mulai sekarang, nggak usah gabung buteyko dulu. Saran saya lakukan nafas 4-6 itu 10 menit, mulai mungkin 5 menit, kemudian ditambah lagi sehingga tubuhnya menjadi lebih ke parasimpatik. Dan ketika mau makan, latihan. Jadi latihan dulu 5 menit, baru makan. 10 menit baru makan. Karena dengan latihan seperti itu, tubuh kita akan ke arah parasimpatik, air liur keluar, peristatik terbentuk, baru kemudian makan. Nah, makannya sebenarnya apa aja, nggak harus bubur, makan apa aja, malah makan keras oke, tapi ada syaratnya, yaitu makan lebih lambat. Dalam arti kunyahannya harus lebih banyak. Cara mengunyah lebih banyak, ini tipsnya. Ini sendok. Oke, ketika kita makan, sendoknya diletakkan, jangan dipegang. Habis masuk, fokus pada kunyah. Kalau kita lagi sakit, kunyahnya minimum 50 kali. Kalau bisa lebih. Emang gak nyaman, tapi ini penting banget. Karena apa? Semakin kita usia, tubuh kita itu enzimnya berkurang. Nah, ketika enzim berkurang, tubuh nggak bisa mencerna makanan itu. Nah, caranya bagaimana? Karena mencerna itu bukan masalah fisik jadi kecil, tapi bagaimana kimiawi, proses kimiawi, pencernaan kimiawi adalah dengan air liur yang harus lebih banyak masuk ke dalam makanan itu. Yaitu kita mengunyahnya lebih banyak supaya bisa itu. Nah, kalau kita makan bubur, apa yang terjadi? Langsung ketelan. Jadi makan aja yang biasa tapi kunyahnya lebih banyak. Nah, ketika kita latihan buteyko, kita bisa tahu sebenarnya
makanan mana yang cocok, makanan mana yang tidak cocok. Kalau saya seandainya EBH saya 40, seperti tadi itu 40, 60. Tiba-tiba suatu hari saya ke Surabaya atau teman datang dari Surabaya, kemudian bawa oleh-oleh. Wah, saya makan nih. Makanan yang satu yang khas, yang tadinya saya udah lama nggak makan. Dan kemudian setelah makan 2 jam kemudian saya latihan saya drop ke 25 contohnya angkanya. Nah, saya tahu bahwa ini tadi makanan ini nggak cocok, bukan baik atau buruk ya, bukan gizi atau tidak, cocok atau tidak cocok. Mungkin ada enzim yang tidak saya produksi, yang dimana itu akan membuat berat kerja usus. Bapak Ibu, saya tekankan, tolong garis bawahi, pekerjaan terberat di dunia bagi tubuh kita itu bukan maraton, bukan angkat besi. Pekerjaan terberat dalam tubuh kita adalah mencerna. Yes. Jadi Betul. makan itu penting banget, bukan apa-apa. Punya hanya harus lebih banyak. Oke. Itu tips dari saya. Oke, terima kasih Mas Gobin, luar biasa. Mudah-mudahan terjawab Ibu Tuti dan mudah-mudahan nanti kita bisa barengan untuk ikutan kelasnya juga. Tapi disarankan dulu untuk ngikutin pakai aplikasi tadi ya Mas Gobin ya. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Tuti, terima kasih semua. Mohon maaf ini pertanyaan masih banyak tapi waktu sudah jam 21.37. Jadi mudah-mudahan tadi saya rasa ada beberapa pertanyaan yang bisa terjawab dengan statement Mas Gobin gitu. Oke, Mas Gobin, sekali lagi tepuk tangan dulu dong buat Mas Gobin malam ini, luar biasa ya. Luar biasa, top aja hari ini, padet gitu ya hari ini, wah seru banget dan nggak sabar pengen ada kelas Buteiko nanti ya kita barengan sama-sama. So final statement Mas Gobin, ya, untuk episode kali ini silakan. Bila ada satu pesan untuk bagaimana kita menjadi lebih sehat dan menjadi lebih tenang dan sebagainya untuk menjadi kesehatan emosi dan fisik kita menjadi lebih baik, ada 5 pola di kehidupan kita, yaitu pola makan, pola gerak, pola istirahat, pola pikir, dan pola nafas. Kalaupun yang pertama harus dirubah bukan yang lain, tapi adalah pola nafas. Karena dengan kita mengubah pola nafas kita, energi kita akan menjadi lebih baik, tidur akan menjadi lebih oke. Kemudian kita menjadi fokus, konsentrasinya lebih meningkat, dan kemudian kita juga makan kita itu akan sangat-sangat terjaga. Ngemil kita akan berkurang, craving kita akan berkurang hanya dengan merubah ini. Kalau merubah yang 4 ini, nafas kita nggak berubah. Tapi ketika kita ngerubah ini, kita ngerubah 25.000 kali tarikan nafas kita. Dan itu luar biasa. Kang, saya cuma mau ngasih satu statement, ini kepercayaan yang ada di India ya, yang mungkin satu dengan yang lainnya beda. Kalau orang di dunia atau kebanyakan orang percaya bahwa Tuhan itu memberi kita umur itu sesuai dengan waktu. Kebanyakan kita berpikir, contohnya Gobin diberikan umur 73 tahun 2 hari 5 detik, contohnya begitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau tanya semua fisikawan bahwa namanya waktu itu tidak pernah eksis. Siapapun fisikawan tidak pernah membuktikan adanya waktu. Waktu itu hanya ada ketika di dalam pikiran. Saya mikirkan masa depan, baru ada waktu. Atau saya mikirkan kemarin, baru saya membandingkan dengan sekarang, baru ada waktu. Tapi waktu itu kapan? Ya, cuma saat ini. Jadi waktu itu nggak eksis. Nah, kemudian jadi mereka percaya, kepercayaan di sana adalah bahwa manusia itu dikasih nafas. Jadi contohnya, Gobin dikasih 1 miliar nafas. Sekarang Anda mau boros atau mau irit? Kalau mau irit, umurmu panjang, Bin. Kalau kamu borosin, umurnya jadi lebih pendek. Jadi kalau saya mau bilang, kalau ada satu hal yang kita perlu pelajarilah nafas. Karena itu yang paling sering kita gunakan sepanjang hidup kita. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Gobin. What a night ya, luar biasa nih, sangat mencerahkan, mind blowing, dan hari ini kita banyak sekali belajar ya. Hari ini banyak sekali belajar dengan pepatah yang mengatakan juga satu statement bahwa man arafah nafsah faqad arafah robbah. Siapa mengenal dirinya mengenal Tuhan ya. So hari ini luar biasa kita sedang mengalami pemaparan-pemaparan untuk mengenal diri yang mudah-mudahan itu mendekatkan kita kepada pencipta kita agar hidup lebih damai. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, senantiasa sehat dan senantiasa bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.